Aku diremehkan, bahkan dianggap pembantu dan parasit hidup oleh ibu dan keluarga adik kandungku. Aku balikan semua keadaan dan buat mereka menyesal dan menjadi gelandangan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Putri dimanapun berada, kali ini Putri akan bercerita yang bisa menyayat hati dan semoga bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Sebelumnya bunda-bunda absen dulu dari daerah mana saja. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, Jakarta terbangun dalam balutan kabut tipis yang jarang sekali menghampiri kota sepanas ini. Aroma mistis bercampur dengan semerbak wangi bunga melati dan kenanga yang bertaburan di hampir setiap sudut jalan. Tanda bahwa hari raya yang paling dinanti telah tiba. Suara takbir bersahut-sahutan dari pengeras suara masjid-masjid besar mengalun merdu, membelah hiruk-pikuk kota yang untuk sesaat seolah berhenti bernapas. Di pelataran Masjid Istiqlal, ribuan jamaah berdesakan memenuhi halaman. Para pria dengan baju koko putih dan peci hitam, para wanita dengan gamis beraneka warna, anak-anak kecil dengan baju baru yang masih licin karena belum pernah dicuci, semuanya larut dalam kebersamaan yang agung. Sinar matahari pagi yang jingga keemasan mulai menyusup di antara celah-celah menara masjid, menciptakan siluet-siluet panjang yang dramatis di atas hamparan sajadah yang digelar berjajar rapi. Namun di sebuah kawasan elit di Kemang Selatan, suasana yang sama sekali berbeda terhampar. Kompleks perumahan berbenteng tembok tinggi dengan sistem keamanan berlapis itu bagaikan dunia tersendiri yang terisolasi dari hiruk-pikuk kota. Deretan rumah bergaya Tuscan, Mediterania, hingga minimalis modern berjejer rapi dengan taman-taman indah di depannya. Halaman-halaman luas itu dipenuhi mobil-mobil mewah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Para asisten rumah tangga berlalu lalang di belakang rumah, sibuk menyiapkan hidangan lebaran yang tak akan pernah bisa dinikmati oleh keluarga mereka sendiri. Sementara di ruang tamu utama yang ber-AC sentral, aroma parfum mahal bercampur wangi kue kering premium mulai menguar dari dapur-dapur mewah. Di dalam rumah nomor 88, yang paling besar dan paling megah di seluruh kompleks, persiapan open house tengah berlangsung dalam skala yang hampir menggelikan. Sebuah tim catering bintang 5 dari hotel terkenal di Jakarta Selatan sibuk mengatur hidangan di meja prasmanan panjang yang dilapisi taplak sutra. Lampu kristal Swarovski raksasa yang menggantung di langit-langit memantulkan kilauan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Karpet Turki bermotif klasik senilai puluhan juta rupiah terbentang dari pintu masuk hingga ke ruang keluarga belakang. Namaku Laura Wibisono. Di usia 33 tahun, aku telah membangun imperium properti yang hanya bisa diimpikan oleh para taipan di kota metropolitan ini. Sebagai pemilik tunggal Laura Group, namaku tersemat secara diam-diam di atas ribuan sertifikat tanah dan bangunan paling strategis di seluruh penjuru Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit di pusat kota, mal-mal mewah di kawasan elit, kompleks perumahan bergengsi di selatan. Semuanya, setidaknya sebagian, adalah milikku. Namun tak seorang pun di luar lingkaran dalam perusahaanku yang tahu wajah asliku. Media selalu menampilkan pria-pria berjas dengan kumis tebal sebagai pemilik Laura Group. Aku memilih bayangan. Aku memilih menjadi hantu yang mengendalikan segalanya dari balik layar. Karena kekuasaan sejati tidak pernah membutuhkan sorotan lampu. Ia cukup bekerja dalam diam, merangkai benang-benang nasib ribuan orang tanpa mereka sadari. Tapi di pagi lebaran yang suram ini, identitasku bukanlah sang raja properti. Aku bukan Laura Group. Aku bukan pemilik ribuan sertifikat tanah. Aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sosok tak bernama yang mengenakan gamis katun polos seharga Rp150.000 dari pasar Tanah Abang. Sandal jepit murahan yang kukenakan bahkan lebih pantas disebut alas kaki darurat daripada perlengkapan lebaran. Aku berdiri di depan gerbang besi menjulang yang secara legal, hitam di atas putih, adalah 100% milikku. Setiap bata, setiap paku, setiap inci persegi dari properti yang akan kumasuki ini adalah hasil keringatku sendiri. Namun aku harus mengetuk gerbang itu seperti orang asing, seperti peminta-minta yang berharap belas kasihan. Di sampingku, suamiku, Koko Prawira, atau Koko, panggilanku, menggenggam erat tangan putri kecil kami, Kinara. Pria 36 tahun itu tampak tenang dengan baju koko putih tulang yang telah pudar warnanya. Di ujung lengan bajunya, nyaris tak terlihat, tersembunyi arloji Patek Philippe senilai miliaran rupiah yang selalu ia sembunyikan dari pandangan siapapun. Wajahnya yang teduh dan senyumnya yang ramah adalah topeng sempurna yang telah kami latih selama bertahun-tahun. Kinara, putriku yang baru berusia 5 tahun,
menggenggam erat jari Koko dengan mata bulatnya yang penasaran. Gaun murah dari pasar minggu yang kupilihkan untuknya hari ini sedikit terlalu panjang. Tapi ia tetap terlihat seperti bidadari kecil di mataku. Aku bertekad, apapun yang terjadi hari ini, ia akan tetap menjadi bidadari kecilku. Di mata keluargaku, Koko hanyalah seorang pria malang dengan pekerjaan serabutan, pengangguran berprestasi yang numpang hidup dari keringat istrinya. Mereka menganggapnya lintah darat yang tak tahu malu. Seorang pemalas yang kebetulan berhasil menikahi wanita bodoh yang terlalu baik hati untuk mengusirnya. Andai mereka tahu bahwa pria berbaju koko pudar yang pendiam ini adalah pendiri sekaligus mitra utama dari Prawira Alco, firma hukum korporat paling disegani di negeri ini. Firma yang memegang kendali atas nasib ribuan perusahaan besar. Di tangannya, sebuah gugatan perdata bisa meruntuhkan dinasti bisnis hanya dalam semalam. Para konglomerat yang biasa berkeliaran di ruang tunggu eksklusif Bandara Soekarno-Hatta akan gemetar hanya mendengar nama perusahaannya disebut. Tapi hari ini, di depan gerbang rumah nomor 88, ia hanyalah suamimu yang benalu itu, seperti yang akan mereka katakan nanti. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang dingin menusuk pori-pori. Di balik gerbang ini, panggung sandiwara telah siap. Para aktor telah bersiap dengan kostum terbaik mereka. Dan aku, sang sutradara, akan memasuki panggung dengan kostum paling hina yang pernah kupilih. Kau siap? Bisik Koko di telingaku. Suaranya lembut, namun mengandung kekuatan yang hanya aku yang bisa merasakan. Aku menoleh, menatap mata elangnya yang tajam di balik kerendahan hati yang ia perankan dengan sempurna. Senyum tipis terukir di bibirku. Aku sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Sayang. Kami melangkah maju. Kami melangkah pelan memasuki pelataran rumah mewah di kawasan elit Kemang Selatan. Deretan mobil mewah tamu undangan terparkir rapi, Mercedes terbaru dengan plat nomor cantik, BMW seri 7 yang mengilap, Lexus hitam dengan pelek racing, bahkan sebuah Ferrari merah menyala yang sengaja diparkir di tempat paling strategis agar semua orang bisa melihatnya. Udara dipenuhi aroma parfum mahal yang menyengat bercampur wangi masakan catering bintang 5 yang meruap dari dapur besar. Beberapa tamu yang baru tiba melirik kami sekilas. Mata mereka berhenti sejenak pada penampilan kami yang jauh dari kata mewah, lalu segera beralih dengan ekspresi yang sulit disembunyikan, campuran antara rasa iba dan jijik. Aku sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini. Selama bertahun-tahun, aku telah belajar membaca setiap ekspresi wajah dengan akurasi yang membuat para psikolog pun iri. Di teras marmer bergaya Tuscan itu, berdiri Wulan Pramesti, wanita yang melahirkanku ke dunia 33 tahun lalu. Ia mengenakan kebaya encim sutra berwarna ungu tua yang dibuat khusus untuk hari ini. Payet-payet kecil berkilauan di seluruh permukaan kebaya, memantulkan sinar matahari pagi dengan indahnya. Gelang emas bertumpuk di pergelangan tangannya, masing-masing dengan ukiran yang rumit, total berat yang membuat tangannya mustahil terangkat tanpa bantuan otot yang kuat. Wajahnya yang ditata rias sempurna oleh makeup artis pribadi menyunggingkan senyum lebar yang sengaja ia pasang untuk menyambut para tamu. Di mata komunitas arisan elitnya, ia adalah sosok ibu agamis yang sukses mendidik anak-anaknya. Wanita yang rajin ke pengajian, yang selalu menyumbang untuk pembangunan masjid, yang setiap lebaran mengadakan open house mewah untuk menjalin silaturahmi dengan para pejabat dan pengusaha. Namanya harum di kalangan sosialita Kemang, seorang dermawan, seorang panutan, seorang nyonya besar yang patut dicontoh. Namun di balik topeng religius itu, aku tahu persis siapa dia sebenarnya. Aku tahu karena aku adalah darah dagingnya. Di balik kebaya encim dan senyum manis itu, ia hanyalah seorang materialis tulen yang terbiasa mengukur nilai manusia berdasarkan ketebalan dompet dan merek kendaraan mereka. Aku tahu bagaimana ia memperlakukan para asisten rumah tangga yang bekerja untuknya, seperti budak yang harus bersyukur karena diberi pekerjaan. Aku tahu bagaimana ia berbicara tentang tetangga yang ekonominya menurun, dengan nada penuh ejekan dan rasa puas diri. Aku tahu bagaimana ia menghitung rezeki orang lain dengan rumus sederhana. Seberapa besar mobilnya, seberapa mahal tas istrinya, seberapa mentereng jabatan suaminya. Dan aku tahu, di dalam hatinya yang paling dalam, ia tidak pernah menganggapku sebagai anak yang layak dibanggakan. Karena aku memilih menikah dengan Koko. Pria yang menurutnya tidak punya masa depan. Pria yang menurutnya hanya akan menjadi beban keluarga. Senyum merekah di wajah Wulan seketika luntur begitu netranya menangkap sosok kami yang mendekat. Perubahannya begitu cepat dan dramatis, seperti saklar lampu yang dimatikan. Matanya menyapu tajam dari ujung hijab murahanku yang mulai kusut karena perjalanan,
hingga sandal jepit yang kukenakan. Sandal yang sama yang ia lihat setahun lalu saat lebaran kemarin. Lalu matanya beralih menatap Koko. Dan di situ, aku melihat kebencian yang tak lagi repot-repot ia sembunyikan. Kebencian yang telah ia pelihara selama 7 tahun pernikahanku. Kebencian yang memenuhi matanya dengan kilatan tajam yang bahkan bisa membekukan darah di pembuluh. Kalian baru datang jam segini. Suaranya sengaja dinaikkan, setengah oktav lebih tinggi dari biasanya, agar terdengar oleh beberapa kerabat jauh yang sedang mengobrol santai di dekat kolam renang. Ibu pikir kalian tidak jadi datang karena malu tidak punya baju baru. Ya ampun, Laura, setidaknya belikan suamimu baju koko yang lebih layak sedikit. Jangan bikin ibu malu di depan teman-teman bisnisnya Handoko. Itu baju kokonya sudah pudar, Laura. Masa iya kamu tega lihat suamimu pakai baju bekas orang? Aku hanya menunduk kecil, menyunggingkan senyum tipis kepalsuan yang telah kusempurnakan selama bertahun-tahun. Senyum yang sama yang kuperagakan di depan para mitra bisnis yang mencoba menjatuhkanku. Senyum yang sama yang kupasang saat membaca laporan keuangan yang mengecewakan. Senyum yang tidak pernah mencapai mata, yang hanya berfungsi sebagai tameng. Malu. Ah, ibu sayang. Andai kau tahu bahwa lantai marmer Italia yang sedang kau pijak dengan sombongnya ini, marmer yang kau beli dengan harga selangit karena katanya, hanya yang terbaik untuk keluarga, dibeli langsung dari hasil keringatku. Bukan keringat Handoko, bukan uang Saras. Uangku. Laura Group. Perusahaanku. Rumah megah ini adalah salah satu aset bermasalah dalam portofolio perusahaanku. Sengaja kusuakan kepada menantu kesayanganmu, Handoko, dengan harga di bawah pasar. Sebagai hadiah pernikahan yang tidak pernah mereka sadari sebagai hadiah. Dan lucunya, pria hebat yang kau bangga-banggakan itu sudah menunggak pembayaran selama 6 bulan berturut-turut tanpa rasa malu sedikit pun. Ia bahkan tidak pernah repot-repot memberitahu istrinya atau ibu mertuanya bahwa rumah yang mereka tinggali dengan penuh kebanggaan itu sebenarnya adalah properti sewaan yang cicilannya sudah kedaluarsa. Ah, ibu. Drama yang akan terjadi hari ini sungguh akan menjadi pementasan terbaik yang pernah kusutradarai. Dari dalam rumah muncul seorang wanita dengan gaun merah membara. Itu Saras, adik kandungku satu-satunya, didampingi suaminya, Handoko. Saras memamerkan tas Hermes yang aku yakin 100% adalah barang tiruan grade A dari butik selundupan di Mangga 2. Sementara Handoko dengan setelan jas kasual yang terlalu ketat dan jam tangan Rolex palsu memasang wajah penuh arogansi sebagai tuan rumah elit. Mereka berdua adalah representasi paling sempurna dari kemewahan instan yang kopong di dalamnya. Sebuah fatamorgana finansial yang memuakkan. Mbak Laura, Mas Koko, akhirnya sampai juga, seru Saras. Nadanya melengking dibuat-buat untuk menarik perhatian para tamu. Ia memelukku sekilas, sangat berhati-hati agar riasan wajahnya tidak luntur atau gaun mahalnya tidak bersentuhan terlalu lama dengan gamis murahanku. Naik apa ke sini, Mbak? Ojol lagi? Hati-hati, loh. Cuaca di luar panas begini. Kasihan Kinara kepanasan. Makanya, Mas Koko coba cari kerjaan yang jelas dong, biar bisa nyicil mobil murah. Lihat Alphard keluaran terbaru milik kami di garasi. Kalau mau, nanti pulangnya numpang sopir kami saja. Kebetulan sekalian dia mau buang sampah ke depan. Kalimat merendahkan itu disambut tawa kecil yang menyebalkan dari Wulan dan dengusan meremehkan dari Handoko. Koko yang berdiri kokoh di sampingku sama sekali tidak membalas. Rahangnya hanya mengeras sejenak, menahan gejolak amarah kebapakan saat jari Kinara meremas tangannya. Aku melirik santai ke arah garasi. Alphard putih mengkilap terparkir arogan di sana. Mobil itu memang terlihat baru, tapi sistem informasi keuanganku yang tak pernah tidur mencatat hal yang sangat berbeda. Cicilan mobil tersebut sudah gagal ditarik oleh perusahaan pembiayaan selama 3 bulan terakhir karena saldo rekening mereka kosong. Alphard itu sesungguhnya hanyalah bom waktu yang sedang menunggu ditarik paksa oleh tim penagih. Sudahlah, Saras. Jangan terlalu keras pada Mas Koko. Rezeki orang kan memang beda-beda. Timpal Handoko dengan nada yang terdengar bijak, namun syarat akan hinaan halus yang menusuk ulu hati. Mungkin Mas Koko memang lebih nyaman hidup santai. Numpang hidup sana-sini, mengandalkan keringat istri. Kalau memang butuh kerjaan tambahan untuk sekadar beli susu Kinara, mungkin Mas bisa bantu-bantu angkat barang di gudang perusahaanku. Hitung-hitung bantu keluarga sendiri, daripada nganggur di rumah. Perusahaannya. Kata yang keluar dengan penuh arogansi dari mulut Handoko itu membuatku hampir meledakkan tawa sinis di tempat.
Perusahaan rintisan Handoko yang ia bangga-banggakan itu sedang sekarat di ruang icu finansial, tercekik tumpukan utang vendor, dan sedang digugat secara resmi oleh 3 distributor raksasa sekaligus. Dan ironisnya, Handoko baru saja kemarin sore mengirimkan proposal restrukturisasi utang yang mengiba-iba kepada Prawiralco, memohon perlindungan hukum darurat. Ia berbicara begitu tinggi tanpa menyadari bahwa orang yang memegang keputusan akhir atas proposal hidup matinya itu kini berdiri tepat di depannya, mengenakan baju koko pudar yang baru saja ia tertawakan. Wulan maju selangkah, menepuk bahu Handoko dengan raut wajah bangga yang berlebihan, seolah memamerkan piala kemenangan. Inilah contoh sosok suami yang benar. Saras bekerja keras tanpa henti, mengangkat derajat keluarga besar, bisa membelikan istri barang mahal dan membahagiakan mertuanya. Tidak seperti suamimu itu yang hanya menjadi beban tiada akhir. Wulan lalu menatapku dengan mata yang memangkokkan otoritas mutlaknya sebagai nyonya besar. Sudah, jangan berdiri saja di sini bikin pemandangan rusak. Laura, kamu langsung ke belakang sana. Bi Minah sedang kewalahan cuci piring dari tadi pagi. Banyak tamu penting dan klien VIP Handoko di dalam. Kamu bantu cuci piring. Cepat ganti bajumu, pakai daster saja di dapur. Bajumu itu sudah kelihatan sangat lusuh, malah bikin kotor rumah mewah adikmu ini. Aku kembali menunduk dengan sengaja, menyembunyikan kilat dingin di mataku yang siap merobek-robek harga diri mereka hingga tak bersisa. Aku tidak buta, dan aku sangat jauh dari kata bodoh. Aku telah mengamati pola tingkah laku para parasit ini secara mendetail selama bertahun-tahun. Membikokon mereka menikmati ilusi kekuasaan palsu, membikokon mereka merasa berada di puncak piramida sosial yang rapuh. Itu semua adalah bagian terpenting dari skenario balas dendamku. Semakin tinggi mereka terbang dengan sayap-sayap pinjaman, semakin hancur tulang-tulang mereka saat aku memotong sayap itu berkeping-keping tanpa ampun nanti. Baik, Ibu. Aku akan ke dapur sekarang juga, jawabku dengan nada patuh yang terkalibrasi sempurna. Aku melirik Koko sejenak. Kami bertukar satu pandangan singkat yang mengandung ribuan kata tak terucap. Pandangan antara dua predator puncak yang sedang memberikan tali tambang cukup panjang kepada mangsanya untuk menggantung diri mereka sendiri. Aku perlahan berjalan menuju lorong dapur yang lembab, melewati ruang tamu megah yang dipenuhi gelak tawa tamu undangan yang buta akan realita. Aku siap memainkan peranku sebagai pembantu rumah tangga rendahan di istanaku sendiri. Sambil membasuh piring kotor nanti, aku akan menghitung mundur waktu menuju hari eksekusi. Likuidasi aset besar-besaran yang dipastikan akan menghapus senyum arogan mereka selamanya dari muka bumi, melemkokon mereka ke tempat yang seharusnya. Jalanan ruang tamu utama kediaman milik Saras dan Handoko telah disulap menyerupai lobi Hotel Bintang 5. Lampu kristal raksasa yang menggantung manja di langit-langit memantulkan cahaya kemasan, menyoroti deretan toples kristal berisi aneka kue kering premium. Aroma mentega impor murni menguar tajam bercampur dengan wangi parfum Roha Dove dari para tamu undangan yang tak henti-hentinya menjilat ego Handoko. Wulan duduk di sofa Chesterfield marmer bagaikan seorang ratu, memamerkan deretan gigi palsunya yang mahal setiap kali ada tamu yang memuji kesuksesan anak bungsunya. Aku berdiri di sudut ruangan, jauh dari pusat perhatian, mengenakan daster lusuh bermotif bunga pudar yang sengaja dilemkokon Saras kepadaku beberapa menit yang lalu. Pakai ini saja, Mbak. Sayang kalau gamismu yang murah itu kena noda minyak, nanti susah dihilangkan pakai sabun colek. Begitu celetuk Saras sambil terkikik. Aku menerimanya tanpa perlawanan. Daster ini adalah kostum yang sempurna untuk sebuah pertunjukan teater di mana sang sutradara menyamar menjadi figuran paling hina. Putri kecilku, Kinara, yang baru berusia 5 tahun, berdiri di sampingku sambil memegangi ujung dasterku. Matanya yang bulat dan polos menatap penuh takjub pada toples kristal berukir di atas meja VIP yang berisi kue nastar keemasan. Anak seusianya tidak mengerti konsep kelas sosial. Ia hanya melihat makanan manis yang menggiurkan. Dengan langkah pelan yang ragu-ragu, Kinara melepaskan genggamannya dariku dan mendekati meja tersebut. Tangan mungilnya terjulur, berusaha meraih satu buah nastar yang berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Heh, jangan sentuh. Suara lengkingan kasar itu membelah udara, menghentikan percakapan elegan di ruang tamu seketika. Plak! Wulan menepis tangan mungil Kinara dengan tenaga yang sama sekali tidak menahan diri. Suara tamparan kulit itu menggema, memicu keheningan yang mencekik. Kinara terperanjat, matanya membelalak kaget sebelum air mata mengalir deras dari sudut matanya. Ia menangis tertahan, memegangi punggung tangannya yang memerah. Darahku mendidih. Waktu seakan berhenti berdetak. Kamu ini anak siapa sih?
Kampungan sekali, bentak Wulan. Wajahnya merah padam karena amarah, melupakan sama sekali topeng sosialita agamisnya. Ia menatap jijik pada Kinara, lalu menoleh padaku dengan tatapan membunuh. Laura, urus anakmu ini. Jangan Beikokon, dia menyentuh makanan untuk tamu VIP Handoko. Ini nastar premium, menteganya asli dari luar negeri. Tangan anakmu itu kotor. Nanti semua kuenya jadi bau dan menjijikkan. Kalau kalian kelaparan dan numpang hidup di sini, makan saja sisa remahan di dapur bersama pembantu. Jangan merusak acara orang kaya. Udara di ruangan itu mendadak turun hingga ke titik beku. Di sebelahku, sosok Koko yang sedari tadi diam seperti patung kini bergerak. Rahangnya mengeras bak baja, urat-urat di lehernya menonjol, dan matanya memantokkan aura membunuh yang hanya kukenal muncul saat ia sedang menyusun gugatan perdata bernilai triliunan rupiah untuk menghancurkan lawan bisnisnya. Ia melangkah maju, siap mengoyak ilusi kesombongan wanita tua di hadapannya. Namun, aku lebih cepat. Aku menyentuh lengan Koko. Sentuhan ringan tapi penuh otoritas absolut. Jangan sekarang. Isyarat mataku padanya. Beikokon, aku yang menjadi eksekutor. Koko mematung, menelan kembali murkanya demi menghormati skenarioku. Ia segera berjongkok, menggendong Kinara, dan menyembunyikan wajah mungil putri kami di ceruk lehernya yang kokoh. Aku melangkah maju, menatap mata Wulan. Tidak ada air mata di mataku. Tidak ada rasa malu. Yang ada hanyalah perhitungan matematis yang sangat dingin. Mengukur nilai nyawa sosial mereka dibandingkan dengan harga sebuah nastar. Maafkan anakku, ibu, ucapku dengan nada datar, sedingin es di kutub utara. Bibirku melengkung membentuk senyuman tipis yang sama sekali tidak mencapai mata. Kinara belum mengerti bahwa kue di rumah ini terlalu mahal untuk disentuh oleh tangan kami. Aku akan membawanya ke dapur sekarang juga. Mari, ibu, lanjutkan pestanya. Wulan mendengus angkuh, merapikan kebaya encimnya seolah baru saja terkena najis. Bagus. Sadar diri itu penting. Cepat ke belakang. Tumpukan piring kotor sudah menunggumu. Jangan sampai aku melihat wajah kalian lagi di ruang tamu ini sampai acara selesai. Dasar benalu tidak tahu diuntung. Aku membalikkan badan, berjalan menuju lorong dapur yang temaram. Setiap langkah yang kuambil di atas marmer Italia ini memantulkan gema kehancuran yang tak akan pernah mereka dengar hingga saatnya tiba. Mereka mengira telah memenangkan supremasi dengan menampar tangan seorang anak kecil demi sepotong kue. Mereka tidak sadar bahwa tamparan itu baru saja menandatangani surat kematian finansial mereka sendiri. Dapur belakang rumah ini panas dan pengap. Tumpukan piring kotor berbau amis dan sisa makanan berserakan di wastafel. Bau sisa makanan bercampur sabun murahan hampir menyerupai bau selokan jika dibandingkan dengan wangi parfum mahal di ruang tamu depan. Koko berdiri di ambang pintu, masih menggendong Kinara yang mulai tenang dalam pelukannya. Kau baik-baik saja? Bisik Koko. Suaranya berat dan berbahaya. Aku tidak pernah sebaik ini, sayang, jawabku pelan. Aku membuka keran air. Suara gemercik air menenggelamkan konspirasi kami. Berapa lama waktu yang dibutuhkan timmu untuk memproses pembekuan aset Handoko? Hanya butuh satu panggilan telepon dariku, Laura. Surat perintah penyitaan dari pengadilan sudah ada di tanganku sejak kemarin. Menunggu tanda tanganmu sebagai pemegang hak veto mutlak atas perusahaan propertimu. Semua rekeningnya sudah siap dibekukan. Namanya akan otomatis masuk blacklist BI dalam hitungan jam. Desis Koko. Matanya menyipit penuh antisipasi predator. Dia tidak punya celah hukum sedikit pun. Utangnya pada kreditur sudah melampaui batas toleransi, dan portofolio perusahaannya sudah hancur lebur. Aku mengambil spons cuci piring, menuangkan sabun cair, dan mulai menggosok noda minyak pada piring keramik mahal itu. Gerakanku konstan, metodis, dan mematikan, seperti cara kerjaku melikuidasi perusahaan lawan. Wulan menampar tangan putriku demi nastar seharga 200.000 rupiah. Monologku mengalun pelan, lebih kepada diriku sendiri. Sambil mengamati busa sabun yang meluruhkan kotoran, pikiranku melayang pada rencana sempurna yang telah lama kususun. Maka aku akan merampas semua yang ia banggakan. Rumah ini, mobil Alphard yang cicilannya sudah gagal itu, perhiasan emas palsu yang melekat di tubuhnya, dan status sosial ilusi yang ia sembah layaknya Tuhan. Piring pertama selesai kubilas. Bersih tak bersisa,
Persis seperti masa depan mereka yang akan segera kusapu bersih. Koko, hubungi tim eksekutor sekarang. Perintahkan mereka untuk datang ke sini dalam waktu kurang dari 1 jam. Bawa serta agen properti untuk memasang plang penyitaan dan penyegelan di depan pagar. Aku ingin open house ini berubah menjadi panggung eksekusi publik paling memalukan dalam sejarah keluarga ini. Koko tersenyum miring. Senyum mematikan sang founding partner yang telah menghancurkan banyak konglomerat angkuh. Sesuai perintahmu, Tuan Tanah. Ia merogoh ponselnya, menjauh sedikit untuk melakukan panggilan yang akan meruntuhkan langit palsu Handoko dan Wulan. Aku kembali menatap tumpukan piring kotor. Air terus mengalir membasahi tanganku yang kapalan karena bertahun-tahun merancang manipulasi dan penyamaran ini. Di luar sana, gelak tawa Handoko, Saras, dan Wulan masih terdengar riuh. Mabuk dalam ilusi kekayaan yang kusubsidi secara diam-diam. Mereka tidak tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah pasir dalam jam pasir kehancuran mereka. Mereka tidak sadar bahwa wanita berdas terlusuh yang sedang mencuci piring kotor mereka ini sedang menghitung mundur detik-detik likuidasi aset besar-besaran yang akan menggulung mereka habis. Tamparan di tangan kecil Kinara telah menghapus satu-satunya sisa belas kasih yang kumiliki untuk wanita tua yang melahirkanku. Aku tidak akan hanya mengusir mereka ke jalanan. Aku akan memastikan mereka mengerti bagaimana rasanya menjadi gelandangan sesungguhnya. Membusuk di gubuk reot yang beratap sengkaratan dan menjadi sampah sejarah yang diludahi oleh komunitas elit yang selama ini mereka puja. Hari ini, di atas panggung yang mereka bangun sendiri, aku akan menyajikan hidangan penutup yang tak akan pernah bisa mereka telan. Keadilan sejati yang dibayar lunas dengan keringat dingin dan air mata darah. Air keran terus mengalir, mendinginkan telapak tanganku yang memerah akibat tumpukan piring bernoda minyak bumbu rendang. Di balik dinding pemisah antara dapur kotor yang beraroma hampir seperti bau selokan ini dan ruang tamu mewah yang semerbak wangi parfum mahal, sebuah pertunjukan komedi murahan sedang berlangsung meriah. Suara bariton Handoko menggema ke seluruh penjuru ruangan, memantul angku di dinding marmer impor yang lucunya. Sertifikat hak milik aslinya sedang tertidur manis di dalam brankas baja tahan api di kantor pribadiku. Proyek kami di kawasan selatan baru saja closing senilai 5 miliar rupiah. Bual Handoko. Suaranya berat dan syarat akan keangkuhan palsu. Memang tidak mudah mengelola ekspansi sebesar ini di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Butuh visi, nyali, dan koneksi tingkat tinggi. Tapi demi Saras dan Ibu, saya pastikan tahun depan kita akan merayakan Lebaran di Eropa. Mungkin Paris atau Swiss. Terdengar decak kagum hiperbolis dari para kerabat yang hadir, disusul oleh tawa melengking Saras. Iya dong. Mas Handoko kan pekerja keras yang cerdas. Tidak seperti yang di belakang itu. Bisanya cuma numpang hidup dan bikin sumpek rumah orang kaya. Sahut Saras, memastikan nada bicaranya dinaikkan beberapa oktav agar hinaan murahan itu menembus lorong dapur dan mendarat langsung di telingaku. Aku mengusap sisa sabun dari piring porselen dengan gerakan lambat, metodis, dan penuh perhitungan. Dua parasit berbalut sutra ini sungguh memiliki bakat komedi yang luar biasa. Jika saja aku tidak memegang data finansial real mereka, mungkin aku akan ikut bertepuk tangan memberikan apresiasi. Aku menutup keran air perlahan, mengeringkan tanganku pada celemek kusam yang melengkapi daster lusuh pemberian adikku tercinta. Mengabaikan tatapan iba dari Bei Minah yang sibuk mengupas buah premium, aku merogoh saku daster dengan ketenangan seorang predator puncak. Aku kelukokon ponsel pintarku yang layarnya berlapis pelindung privasi militer. Layar menyala dalam sunyi, menampilkan dashboard utama sistem manajemen properti rahasia milik Laura Group. Hanya butuh 2 kali usapan dan 1 ketukan bagi pemegang hak veto mutlak ini, untuk menguliti kebohongan pria arogan di luar sana. Aku membuka portofolio penyewaan aset eksklusif di distrik elit ini. Mataku menyapu barisan angka merah yang menyala di layar. Tepat di samping nama Handoko Hartanto. Tunggakan sewa 6 bulan berturut-turut, 450 juta rupiah. Ditambah akumulasi denda keterlambatan dan penalti pelanggaran kontrak sepihak. Total tagihan yang harus ia lunasi hari ini nyaris menyentuh angka 600 juta rupiah. Oh, dan kalian harus lihat interior Alphard baru kami di garasi. Saras kembali bermanuver memamerkan hartanya, melangkah anggun mendekati pintu kaca menuju garasi. Kapten seat kulit asli, sunroof ganda. Nyaman sekali untuk ibu kalau mau kumpul arisan sosialita. Kemarin Mas Handoko baru saja membayar tunai DP-nya tanpa menawar. Aku tersenyum sangat sinis membaca log riwayat perbankan yang terhubung langsung dengan database perusahaan pembiayaan kolega Koko. Pembayaran tunai? Omong kosong yang sangat memalukan.
Rekening utama Handoko baru saja mengalami penolakan auto debit untuk ketiga kalinya pada bulan ini. Saldo gabungan mereka bahkan tidak cukup untuk sekadar melunasi tagihan listrik rumah raksasa ini bulan depan. Alphard putih mengkilap yang dikerumuni kerabat dengan tatapan iri itu secara legal sudah menjadi aset beracun yang otomatis masuk daftar penarikan paksa. Mereka sedang menari-nari dengan riang di atas jurang kebangkrutan yang tak berdasar, merayakan ilusi kekayaan menggunakan uang yang bahkan bukan milik mereka. Handoko tidak sedang memimpin ekspansi bisnis 5 miliar rupiah. Kenyataannya, ia sedang diburu oleh supplier material yang mengancam akan melayangkan gugatan perdata kepailitan ke pengadilan niaga. Berkas permohonan restrukturisasi utangnya yang ditulis dengan bahasa mengibai-ibai kini sedang tergeletak tak berdaya di laci meja kerja suamiku. Pria berpakaian koko pudar yang baru saja mereka hina habis-habisan di depan umum itu, adalah sang malaikat maut korporat yang memegang kuasa absolut, untuk menyelamatkan atau menenggelamkan nama Handoko ke dalam blacklist Bay selamanya. Laura? Suara melengking Wulan tiba-tiba menyela kalkulasi meditatifku, menarikku paksa kembali ke realita dapur yang pengap. Wanita itu berdiri tegak di ambang pintu, berkacak pinggang, menatapku dengan mata memicing penuh selidik tajam. Ngapain kamu malah main HP? Piring kotor di wastafel masih numpuk. Kamu pikir kamu dibayar untuk santai-santai di rumah orang kaya? Cepat kerjakan. Tamu-tamu VIP Handoko mau makan ronde kedua. Benar-benar dasar benalu tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Aku segera mengunci layar ponselku, menundukkan pandangan dalam-dalam, dan dengan mulus memasang topeng wanita tertindas yang sangat patuh. Maafkan saya, Ibu. Tadi hanya melihat pesan jam. Saya lanjutkan cuciannya sekarang juga. Jangan berani membantah. Untung saja adikmu berbaik hati mengizinkan kalian menginjakkan kaki kotor kalian di istananya ini. Kalau tidak, aku pastikan kalian merayakan lebaran di gubuk reot pinggir kali baru. Wulan mendengus dengan amat kasar, lalu berbalik kembali menuju gemerlap ruang tamu yang benderang. Aku menatap punggung tua yang berbalut kebaya encim mahal itu menjauh. Istananya? Batinku berbisik geli, sementara bibirku menyunggingkan senyum miring yang teramat dingin. Wulan sedang memuja sebuah istana pasir ilusi yang sebentar lagi akan digerus ombak tsunami hukum. Ia rela menghina putri sulungnya yang berdiri di atas fondasi beton kokoh demi membela seorang parasit dungu yang akan segera menjadi gelandangan sebelum matahari petang terbenam. Aku meraih kembali spons pencuci piring, meremasnya kuat-kuat hingga busa sabun meluap membasahi jari-jariku. Tidak ada lagi sisa belas kasihan. Tidak setelah ia dengan kasarnya menampar putriku demi nastar murahan. Rencana slow burn yang awalnya hanya kudesain untuk memberi mereka pelajaran kecil kini bermutasi menjadi skenario pemusnahan finansial tanpa ampun. Aku tak akan membiarkan mereka lolos hanya dengan pengusiran biasa. Aku akan mengerahkan timku melakukan audit forensik secara menyeluruh terhadap setiap sen aliran dana yang pernah diklaim Handoko. Aku akan memastikan tikus itu tidak memiliki sisa kapital sepeser pun, untuk sekadar membeli sebungkus nasi padang makan malam ini. Mereka akan merangkak di aspal panas, memungut sisa harga diri dari dasar tempat sampah, dan secara resmi menjadi sampah sejarah yang diludahi oleh lingkaran sosial elit yang mereka puja. Aku melirik ke arah lorong samping. Koko berdiri di sana terselubung bayangan. Kinara sudah tertidur lelap bersandar di bahunya yang lebar. Mata suamiku menatapku tajam, tenang namun mematikan, menunggu aba-aba terakhir dariku. Aku mengangguk pelan sekali, memberikan sebuah isyarat final yang mutlak. Koko menyeringai tipis, mengelukokkan ponsel hitamnya, dan menekan satu tombol panggilan cepat. Waktu bermain-main telah resmi usai. Sang eksekutor keadilan telah dipanggil untuk mencabut nyawa finansial mereka. Air bilasan terakhir mengalir deras dari mulut keran, membasuh sisa busa sabun yang menempel di piring porselen putih bertatahkan garis emas. Dapur kotor ini terasa semakin pengap, suhu udaranya berbanding terbalik dengan ruang tamu berpendingin udara sentral di depan sana. Sisa bumbu opor dan tulang belulang rendang yang menumpuk di tempat sampah sudut ruangan mulai menepkokon aroma tidak sedap, nyaris menyerupai bau selokan yang menguar dari gorong-gorong kota. Namun, aku sama sekali tidak terganggu. Bagiku, aroma busuk ini hanyalah representasi fisik dari karakter asli orang-orang yang sedang tertawa angkuh di luar sana. Aku meniriskan piring terakhir, mengeringkan tanganku yang keriput karena air pada lep kain yang tergantung di sisi meja kabinet. Dengan gerakan setenang permukaan danau beku, aku mengelukokon ponsel pintarku. Layar OLED itu menyala, menampilkan sebuah pesan terenkripsi dari aplikasi komunikasi internal yang hanya digunakan oleh petinggi Laura Group dan para dewan direksi Prawira Alco. Pengirimnya adalah Koko.
Suamiku yang baru saja dihina sebagai pria pengangguran itu berdiri tak jauh dariku, bersandar pada kusen pintu dapur yang tersembunyi dari pandangan tamu, masih menepuk-nepuk punggung Kinara yang kini tertidur pulas. Mata elangnya menatap lurus ke arahku, memberikan isyarat bisu yang 1000 kali lebih mematikan daripada peluru tajam. Aku membuka pesan tersebut. Sebuah dokumen berformat PDF bermaterai elektronik muncul di layarku. Judulnya tertulis tebal, Surat Keputusan Penolakan Permohonan Restrukturisasi Utang PT Handoko Karya Sentosa. Di bagian bawah dokumen itu tertera tanda tangan digital Koko Prawira selaku founding partner, lengkap dengan stempel merah raksasa bertuliskan rejected. Firma hukumku baru saja mengetok palu kematiannya. Pesan teks Koko menyusul di bawah dokumen itu. Tim analis kami menemukan fakta bahwa pria bodoh itu mencoba memasukkan sertifikat rumah ini, rumah yang ia sewa darimu, sebagai jaminan agunan palsu ke bank. Sebuah tindak pidana penipuan berlapis. Gugatan perdata atas Wan Prestasi sudah resmi didaftarkan ke pengadilan niaga 5 menit yang lalu. Aku menyeringai. Sebuah senyum predator yang menemukan mangsanya telah menjerat lehernya sendiri di dalam perangkap. Handoko sungguh luar biasa dungu. Ia tidak hanya seorang parasit yang memakan uang orang lain, tetapi juga seorang penipu amatiran yang bermain api di ladang ranjau hukum milik suamiku. Jari-jariku menari cepat di atas layar virtual, mengetik balasan yang akan mengubah arah nasib keluarga ini selamanya. Tarik semua fasilitasnya. Bekukan aliran dananya. Kirim tim eksekutor sekarang juga. Likuidasi asetnya hari ini. Jangan tunggu besok. Aku ingin melihat panggung sandiwara mereka runtuh saat penontonnya masih duduk di kursi VIP. Sesuai perintahmu, Nyonya, balasan Koko muncul seketika. Pusat data perbankan sedang memproses. Dalam hitungan detik, nama Handoko akan terukir abadi di blacklist BI. Seluruh kartu kreditnya akan lumpuh, dan rekening perusahaannya resmi dibekukan. Pesta ini telah usai. Aku mengunci layar ponselku dan memasukkannya kembali ke saku daster. Aku baru saja membunuh sebuah ilusi kerajaan bisnis, hanya dari balik wastafel kotor di antara tumpukan panci gosong. Sensasi kekuasaan yang mengalir di nadiku terasa jauh lebih memabukkan daripada anggur termahal sekalipun. Namun sebelum aku sempat berbalik, suara langkah kaki berbalut hak tinggi stiletto menggema mendekati dapur. Saras muncul di ambang pintu, menyibakkan rambut panjangnya yang diblow sempurna di salon elit langganannya. Ia membawa nampan berisi gelas-gelas kristal kosong bekas minuman sirup impor. Mbak Laura, kok lama sekali sih cuci piringnya? Ini gelasnya tolong dicuci lagi. Tamu VIP Mas Handoko dari kementerian mau minum jus jeruk segar. Perintah Saras dengan nada memerintah layaknya majikan kepada budaknya. Ia meletakkan nampan itu dengan kasar di atas meja dapur. Matanya melirik ke arahku, lalu turun menatap penampilanku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang sengaja dilebih-lebihkan. Ampun deh, Mbak. Kamu itu beruntung sekali punya adik seperti aku dan Mas Handoko. Di saat suamimu cuma bisa numpang hidup dan jadi benalu, kami masih sudi menampung kalian di istana ini dan memberi kalian makan. Aku menunduk sedikit, mengambil gelas kristal itu satu persatu dengan tangan yang basah. Iya, Saras. Terima kasih banyak. Aku akan segera mencucinya agar tamu Mas Handoko tidak kehausan. Makanya ajarin itu suamimu cari uang yang benar. Jangan cuma modal tampang pasrah. Lihat Mas Handoko, bisnisnya miliaran, koneksinya pejabat semua. Rumah ini saja rencananya mau kami renovasi bulan depan. Mau kami tambah kolam ikan koi di belakang. Kalian kalau mau numpang tidur, ya harus rajin bersih-bersih. Cecar Saras. Bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala itu terus menyemburkan keangkuhan kosmik. Di belakang Saras, Wulan menyusul masuk. Ia mengipasi dirinya dengan kipas lipat cendana yang mahal. Sudah, Saras, tidak usah membuang ludah menasihati batu. Kakakmu ini memang sudah takdirnya hidup susah. Beikokon saja dia mencuci piring. Itu satu-satunya cara dia bisa berguna di keluarga ini. Wulan menatapku dengan kebencian yang mendarah daging. Setelah acara selesai, kalian cepat pulang. Jangan menginap di sini. Rumah ini terlalu mewah untuk orang-orang berpenampilan kumal seperti kalian. Bikin kotor sofa mahal anakku saja. Aku terdiam, mengusapkan spons ke permukaan gelas kristal. Di dalam dadaku tidak ada amarah yang meledak, hanya ada antisipasi yang mendidih. Mereka berbicara tentang renovasi, tentang tamu kementerian,
tentang mengusirku dari rumah yang secara legal. Setiap bata dan paku yang menancap di dindingnya adalah milikku. Silakan berhayal setinggi langit, Saras. Ibu, batinku berbisik sinis. Sofa mahal yang kalian banggakan itu sebentar lagi akan diangkut paksa ke atas truk sitaan. Mobil mewah kalian adalah aset beracun yang tagihannya sudah meledak di sistem pusat. Kalian tidak akan merenovasi apapun. Malam ini, kalian akan mencari tumpangan untuk tidur di gubuk reot manapun yang mau menerima gelandangan sombong seperti kalian. Aku meletakkan gelas terakhir di rak pengering. Tugas penyamaranku sebagai pembantu rendahan telah selesai paripurna. Aku menoleh ke arah Koko yang kini memegang ponselnya ke arah telinga, berbicara dengan nada rendah yang penuh otoritas mematikan. Ia sedang memandu para agen penyitaan yang sedang dalam perjalanan menuju distrik elit ini. Detik demi detik berlalu. Jam pasir hayalan di ruang tamu itu terus meneteskan butiran terakhirnya. Aku melepas sarung tangan karet kuning yang membungkus tanganku, melem kokonnya ke dalam wastafel dengan suara plak yang memuaskan. Langkah pertama dari likuidasi aset menyeluruh telah dieksekusi, dan portofolio palsu keluarga ini telah resmi menjadi debu. Mereka pikir mereka sedang berpesta di istana. Padahal mereka hanya sedang menari di ruang tunggu neraka finansial mereka sendiri yang akan segera mencatat nama mereka sebagai sampah sejarah yang paling hina. Suasana di dapur perlahan mereda dari denting piring kotor. Namun, udara pengapnya masih terasa mencekik. Aku baru saja mengeringkan tanganku ketika pintu ayun dapur kembali terbuka dengan kasar. Kali ini Saras masuk, tidak membawa nampan kotor, melainkan menenteng 2 buah kantong plastik besar berwarna hitam legam. Plastik yang biasanya digunakan untuk membuang sampah itu tampak menggembung penuh. Wajah Saras memancarkan seringai kepuasan yang didesain khusus, untuk merendahkan martabat siapapun yang berada di hadapannya. Di belakangnya mengekor Wulan dengan tatapan memuja pada sang anak bungsu, seolah Saras baru saja membawa pulang trofi penghargaan Nobel perdamaian. Mbak Laura, kebetulan aku baru bongkar-bongkar lemari di kamar atas. Ujar Saras, suaranya dibuat semanis madu yang telah kedaluarsa. Ia melem kokon kedua kantong plastik sampah itu ke lantai keramik dapur tepat di dekat kakiku. Bunyi kain dan resleting beradu dengan ubin terdengar menyedihkan. Itu ada baju-baju bekasku, gaun pesta, blus kerja, sampai tas-tas yang sudah out of season. Daripada memenuhi walking closet rumah muahku, Mas Handoko bilang mending dikasih ke kamu saja. Hitung-hitung sedekah lebaran buat keluarga yang kurang mampu. Aku menunduk menatap kantong plastik hitam itu. Ujung sebuah gaun brokat murahan menyembul keluar dari ikatannya. Sedekah lebaran. Kalimat itu bergema di telingaku bak leluan stand-up komedi paling garing yang pernah diciptakan manusia. Seorang wanita yang cicilan mobil Alphardnya gagal auto debit 3 bulan berturut-turut kini sedang bersandiwara menjadi dermawan sosialita di hadapan rentenir elit yang memegang sertifikat hak milik rumah yang sedang ia pijak. Ambil itu, Laura, jangan cuma dilihatin kayak orang bodoh. Bentak Wulan tiba-tiba, menunjuk kantong plastik itu dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas palsu. Adikmu ini hatinya selembut malaikat. Di saat bisnis Mas Handoko sedang meroket dan menghasilkan miliaran rupiah, mereka masih ingat pada kakak kandungnya yang miskin dan bisanya cuma numpang hidup. Seharusnya kamu cium tangan Saras. Berterima kasih. Aku membungkuk perlahan. Ujung daster lusuh yang kukenakan menyapu lantai dapur. Aku meraih gagang plastik hitam itu dengan kedua tanganku. Bobotnya lumayan berat. Seberat ilusi kebangsawanan yang mati-matian mereka pertahankan. Terima kasih banyak, Saras. Baju-baju ini pasti sangat mahal. Aku sungguh beruntung memiliki adik sepertimu. Ucapku dengan nada bergetar yang sengaja kuciptakan. Topeng kepalsuan ini menempel begitu sempurna di wajahku. Saras tertawa renyah. Tawa melengking yang selalu ia gunakan untuk menutupi rasa insecurity-nya yang kronis. Ya, ialah mahal, Mbak. Gaun biru yang di atas itu saja harganya 2 juta. Suamimu yang benalu itu kerja banting tulang 10 tahun pun belum tentu bisa belikan kamu baju sebagus itu. Makanya dipakai ya. Biar kalau ada acara keluarga lagi, penampilanmu tidak memalukan dan merusak pemandangan seperti sekarang. Jangan pakai baju yang baunya kayak bau selokan begitu. Di ambang pintu dapur, Koko masih berdiri dalam diam. Tangannya membelai lembut punggung Kinara yang tertidur. Namun matanya menatap tajam ke arah 2 wanita arogan di depanku. Ia tidak berucap sepatah kata pun. Ia membikokon Saras dan Wulan menggali liang lahat sosial mereka sendiri semakin dalam. Bagi Koko, orang-orang ini bahkan tidak berharga untuk sekadar diludahi.
Mereka hanyalah debu yang sebentar lagi akan dihisap oleh mesin pembersih bernama gugatan perdata. Kamu harus bersyukur, Laura. Wulan kembali menaburkan garam di atas luka yang sama sekali tidak kurasakan. Coba lihat hidupmu. Suamimu tidak punya masa depan, kerjanya tidak jelas. Kalau bukan karena belas kasihan Handoko yang membiarkan kalian datang ke rumah elit ini, kalian pasti merayakan lebaran di gubuk reot bocor. Kalian ini cuma parasit yang menghisap darah keluarga. Paham? Aku menunduk semakin dalam, menyembunyikan lengkungan senyum membunuh yang tak sanggup lagi kutahan. Parasit. Betapa indahnya proyeksi psikologis yang sedang dilakukan wanita tua ini. Ia memaki cerminnya sendiri tanpa menyadarinya. Ia memuja seorang menantu yang portofolio keuangannya dipenuhi dengan utang macet, cek kosong, dan penipuan agunan bodong. Di dalam kepalaku, kalkulator neraca keadilan sedang berjalan dengan kecepatan cahaya. Gaun bekas seharga 2 juta rupiah ini tidak ada artinya dibandingkan dengan denda penalti keterlambatan sewa rumah sebesar ratusan juta rupiah yang tagihannya sedang dicetak oleh mesin faks di kantor Koko saat ini juga. Sedekah hinaan ini adalah bahan bakar terakhir yang kubutuhkan untuk memastikan bahwa operasi likuidasi aset sore ini akan berjalan tanpa sisa ampun. Aku berdiri tegak kembali, memeluk kantong plastik sampah itu seolah-olah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Iya, Ibu. Aku sangat paham posisiku. Aku dan Koko akan selalu mengingat kebaikan Saras dan Mas Handoko hari ini. Sedekah ini tidak akan pernah kami lupakan. Kalimat terakhirku meluncur dengan nada ganda yang sangat halus. Saras dan Wulan mendengarnya sebagai bentuk ketundukan seorang pecundang. Namun Koko mendengarnya sebagai lonceng kematian. Baguslah kalau sadar diri. Cepat rapikan dapur ini, lalu kalian boleh pulang lewat pintu belakang. Tamu-tamu penting dari kementerian sebentar lagi akan pulang. Jangan sampai mobil mereka terhalang ojek online murahan yang menjemput kalian. Pungkas Wulan dengan angkuh. Ia memutar tubuhnya yang dibalut kebaya encim, merangkul lengan Saras dengan bangga, dan kedua wanita itu melangkah kembali ke ruang tamu yang bermandikan cahaya lampu kristal. Pintu ayun dapur tertutup di belakang mereka. Aku melemparkan kedua kantong plastik hitam itu ke sudut ruangan. Bunyi debruk keras menggema. Senyum palsu kusirna seketika, tergantikan oleh aura es yang membekukan udara di sekitarku. Aku melangkah ke arah wastafel, mencuci tanganku dengan sabun desinfektan. Menyentuh barang-barang pemberian mereka terasa seperti menyentuh penyakit menular yang paling menjijikkan. Koko melangkah mendekat. Aroma kolon maskulinnya menetralkan pengapnya dapur. Ia menatap tumpukan plastik di sudut ruangan dengan raut wajah tanpa ekspresi, lalu beralih menatapku. Berapa lama lagi? Tanyaku pelan. Suaraku sedingin pisau bedah. Koko melirik arloji Patek Philippe di pergelangan tangannya. Arloji asli seharga miliaran yang selalu disembunyikan di balik lengan baju koko pudarnya. Tim eksekutor sudah memasuki gerbang utama kompleks. Agen properti dan pihak kepolisian setempat mendampingi mereka. 10 menit lagi properti ini akan secara resmi dikepung. Aku mengambil tisu kertas, mengeringkan tanganku dengan gerakan lambat dan metodis. Jantungku berdetak dengan ritme yang sangat teratur. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Amal tiruan yang baru saja mereka berikan adalah stempel final pengesahan bahwa mereka memang pantas untuk dihancurkan hingga menjadi gelandangan yang sesungguhnya. Bagus, bisikku pelan. Matahari di luar jendela dapur mulai condong ke barat, melemkokkan bayangan panjang yang menyeramkan ke lantai keramik. Mereka telah menyuruhku membersihkan piring kotor mereka. Sekarang giliranku untuk membersihkan mereka dari rumahku. Handoko dan Saras sedang bersulang merayakan ilusi kapital perusahaan fiktif mereka di ruang tamu depan. Sementara nama mereka sedang diukir permanen ke dalam blacklist BI oleh sistem perbankan nasional. Mereka merasa seperti raja dan ratu, tidak sadar bahwa mahkota mereka terbuat dari kertas tagihan yang terbakar. Aku menanggalkan daster lusuh bermotif bunga pudar itu, membiarkannya jatuh teronggok di lantai dapur bersama dengan sisa-sisa kebohongan yang telah kutelan selama bertahun-tahun. Di balik daster itu, aku mengenakan pakaian dalam sutra hitam yang elegan, sebuah pengingat kecil akan siapa diriku sebenarnya. Aku meraih gamis polosku yang tergantung rapi, memakainya kembali dengan gerakan anggun yang tak tergoyahkan. Permainan petak umpet ini resmi berakhir. Sang tuan tanah akan segera melangkah keluar dari bayang-bayang dapur menuju panggung eksekusi di ruang tamu, untuk membacakan vonis akhir bagi para sampah sejarah tersebut. Aku melangkah keluar dari lorong pengap yang selama ini menjadi panggung sandiwara pembantuku. Udara sejuk dari pendingin sentral di ruang tamu menyapu wajahku, membawa aroma parfum mahal dan tawa palsu yang memuakkan.
Di belakangku, Koko mengikuti dengan langkah pelan yang menakutkan, masih menggendong Kinara yang tertidur pulas di bahunya. Kami berdiri di sudut ruangan yang sedikit remang, menyatu dengan bayangan pilar marmer, mengamati sisa-sisa kemeriahan open house yang sebentar lagi akan berubah menjadi arena pembantaian finansial paling brutal sepanjang dekade ini. Menyaksikan badut-badut ini menari di ambang kehancuran sungguh memberikan kepuasan tersendiri. Di tengah ruangan, Sarah sedang sibuk membagikan amplop THR bernominal receh kepada keponakan jauh, memastikan setiap gerakannya tertangkap oleh kamera ponsel kerabat yang sedang merekam pameran kekayaannya. Wulan duduk di sofa layaknya seorang permaisuri agung, terus-menerus mengipasi dirinya sambil memuji kehebatan Handoko kepada sekumpulan ibu-ibu arisan yang menatap dengan sorot mata penuh iri. Mereka memuja sebuah ilusi. Menyembah berhala kosong yang dibangun dari kepingan utang dan kebohongan yang telah membusuk hingga ke akarnya. Mas Handoko itu tidak pernah main-main kalau urusan bisnis. Tadi pagi dia baru saja ditelepon oleh deputi kementerian. Sore ini mau mampir untuk membicarakan proyek tender infrastruktur senilai ratusan miliar. Suara Saras melengking pamer, memamerkan gelang emas imitasi di pergelangannya. Makanya kami siapkan jamuan khusus. Kalau levelnya sudah pejabat tinggi, ia harus disambut di istana yang layak. Tidak seperti orang-orang miskin di belakang sana yang bisanya cuma numpang hidup dan mengotori karpet mahal kami. Aku menyeringai dalam diam. Mataku menatap tajam ke arah Handoko yang berdiri di dekat jendela kaca besar. Pria arogan yang baru saja diklaim sedang memegang proyek raksasa itu justru tampak gelisah. Terus-menerus memeriksa layar ponselnya dengan ibu jari yang gemetar. Wajahnya yang memerah karena arogansi kini memucat drastis. Ia tahu tidak ada deputi kementerian yang akan datang hari ini. Yang ia tunggu adalah balasan surel restrukturisasi utang dari Prawirako. Sebuah dokumen yang sudah kubakar secara legal lewat perintah absolutku 30 menit yang lalu. Tiba-tiba, deru mesin berkapasitas besar membelah keheningan perumahan elit tersebut. Sebuah konvo besar dengan ban-ban besar yang bergesekan dengan aspal terdengar mengancam, seolah mengumumkan kedatangan sang malaikat maut korporat. Dari balik jendela, 3 unit SUV hitam pekat meluncur perlahan dan berhenti tepat di depan gerbang besi rumahku. Kaca mobil yang gelap gulita menyembunyikan identitas penumpangnya, menciptakan aura intimidasi tingkat tinggi yang seketika membuat bulu kuduk berdiri. Mendengar keributan yang tidak biasa di luar, mata Saras berbinar penuh kebanggaan yang membutakan. Ia nyaris melompat dari sepatu hak tinggi murahan yang ia kenakan. Ah, itu pasti mereka. Tamu VIP Mas Handoko sudah datang. Saras segera merapikan tatanan rambutnya dengan panik. Ibu, ayo kita sambut di depan. Biar semua tetangga kompleks ini lihat betapa hebatnya koneksi suamiku. Kita tunjukkan kelas kita yang sebenarnya. Wulan bangkit dari sofa dengan semangat menggebu. Ayo, Saras, biar mereka tahu siapa nyonya besar di sini. Dan kamu, Laura. Wulan menunjukku dengan tatapan sinis dan penuh kebencian. Sembunyi sana. Baju gamis murahmu itu merusak pemandangan dan bikin malu keluarga. Dasar parasit tidak tahu diri. Aku hanya menundukkan kepala, menyembunyikan mata pemangsaku. Baik, Ibu. Sementara kedua wanita gila harta itu tergopoh-gopoh menuju pintu utama, aku memusatkan perhatianku pada Handoko. Ia tidak ikut bergerak. Pria yang tadi sesumbar tentang liburan ke Eropa itu justru mundur selangkah dari jendela kaca. Matanya membelalak lebar, menatap horor pada logo perisai emas yang tercetak di pintu depan SUV hitam tersebut. Ia terlihat seperti tikus basah yang terperangkap di sudut ruangan tanpa jalan keluar. Itu adalah lambang divisi eksekutor dari firma hukum Koko. Unit khusus yang hanya diterjunkan untuk menangani klien kelas kakap yang menolak kooperatif dalam kasus gugatan perdata bernilai raksasa. Dari mobil pertama, keluarlah 4 pria bertubuh tegap dalam setelan jas formal hitam dengan earphone melingkar di telinga. Mereka bukan tamu kementerian. Mereka adalah pembawa pesan kehancuran. Di belakang mereka turun 2 pria berkemeja safari membawa map-map tebal bersampul merah. Dokumen penyitaan resmi dari pengadilan niaga. Dan sebagai pelengkap penderitaan mutlak, sebuah mobil derek bertuliskan, Dinas Penarikan Kendaraan, merapat perlahan di belakang konvo. Saras yang sudah di teras depan bersama Wulan melambaikan tangan dengan senyum paling manis. Namun senyum memuakkan itu memudar saat menyadari para pria berjas itu sama sekali tidak membalas sapaannya. Mereka berjalan dengan formasi taktis dan wajah sedingin es, langsung menerobos gerbang yang tidak terkunci tanpa permisi. Handoko yang masih terpaku di dalam ruang tamu, tangannya bergetar hebat, wajahnya sepucat mayat. Keringat dingin merusak setelan jas mahal yang belum lunas ia bayar.
Jantungnya pasti sedang memompa ketakutan absolut ke seluruh pembuluh darahnya. Itu bukan orang kementerian. Gumam Handoko serak. Koko mencondongkan tubuhnya ke arahku. Suaranya sedingin bilah pedang. Tim lapanganku tiba 2 menit lebih cepat dari jadwal. Lihat wajah adik iparmu yang malang itu, Laura. Ia baru saja menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kapital atau nyawa finansial untuk diselamatkan. Aku melipat kedua tanganku di depan dada, layaknya seorang ratu yang sedang menikmati pertunjukan eksekusi publik. Beikokon saja. Ini baru hidangan pembuka. Sebentar lagi mereka akan menyadari bahwa rumah yang mereka agung-agungkan ini akan segera dikosongkan, dan nama mereka akan tercetak permanen di blacklist Bay sebelum matahari terbenam. Di teras, para pria berjas hitam itu berhenti tepat di hadapan Saras dan Wulan yang mulai kebingungan. Salah satu pria yang bertindak sebagai ketua tim melangkah maju, membuka kacamata hitamnya, dan mengelukokon sebuah dokumen bersegel resmi. Selamat sore. Apakah ini kediaman Bapak Handoko Hartanto? Tanyanya formal, membekukan darah. Suaranya menggelegar hingga menembus masuk ruang tamu yang kini senyap. Saras mengerjap, masih berusaha keras mempertahankan ilusi arogansinya di depan tamu lain yang mengintip dari dalam. Iya, benar. Saya istrinya. Ada keperluan apa? Ya? Suami saya sedang sibuk. Kalau mau minta sumbangan, lewat pintu belakang saja. Jangan mengotori teras mewah saya. Ketua tim eksekutor itu tidak repot-repot menyembunyikan tatapan meremehkannya pada wanita bodoh di hadapannya. Kami bukan meminta sumbangan, Nyonya. Ucapnya memecah keheningan yang menyelimuti para tamu undangan. Kami dari Prawiraoko. Kami membawa surat perintah penyitaan dari pengadilan niaga serta instruksi langsung dari pemilik sah properti ini. Kami datang untuk melakukan likuidasi aset secara paksa atas tunggakan utang miliaran rupiah dan kegagalan auto debit dari klien kami, Bapak Handoko Hartanto, suami Anda. Resmi kami nyatakan, bangkrut. Kata bangkrut itu bergema seperti ledakan bom atom. Wulan terhuyung ke belakang. Wajahnya pias, seolah baru saja disiram air es. Saras menjerit kecil, tas palsunya meluncur jatuh menghantam lantai. Handoko kehilangan keseimbangannya dan terduduk lemas di atas kursi makan. Matanya kosong menatap lantai marmer yang tak lagi menjadi miliknya. Aku menarik napas panjang, menikmati aroma keputusasaan yang kini dengan manisnya mengalahkan wangi parfum murahan mereka. Tamparan yang Wulan berikan pada putriku akan dibayar lunas hari ini juga. Tirai panggung telah terbuka penuh. Waktunya sang benalu dilempar kembali ke bau selokan tempat mereka berasal, dan menjadi sampah sejarah di mata orang-orang yang selama ini mereka tipu. Aku melangkah keluar dari bayang-bayang, merapikan lengan gamisku, siap untuk mengusir gelandangan berbalut sutra ini menuju gubuk reot di sudut kota sana. Suasana di ruang tamu megah itu mendadak hening, mencekam bak ruang tunggu krematorium. Alunan musik instrumental yang mengalun lembut dari speaker nirkabel mahal kini terasa seperti melodi pengantar jenazah. Para tamu undangan yang beberapa menit lalu masih sibuk menjilat ego Handoko dan memuja gaun sutra Saras, kini membeku dengan mulut setengah terbuka. Gelas-gelas kristal berisi jus jeruk yang baru saja kucuci dari sisa bau selokan dapur kini tak lagi bertuan, ditinggalkan begitu saja di atas nampan di sudut ruangan. Saras dan Wulan yang masih mematung di ambang pintu teras tampak seperti manekin cacat produksi. Riasan wajah mereka yang tebal tak mampu menyembunyikan rona pucat pasi yang menjalar cepat dari leher hingga ke ubun-ubun. Ketua tim eksekutor, seorang pria berahang tegas bernama Bastian, salah satu senior asosiate paling kejam didikan langsung suamiku, melangkah masuk tanpa repot-repot melepas sepatunya. Jejak sol sepatu kulit pantofelnya menodai karpet Turki seharga puluhan juta yang membentang di ruang tamu. Sebuah detail kecil yang sukses membuat mata Saras melotot seakan mau keluar dari kelopaknya. Di belakang Bastian, 2 agen properti elit berseragam abu-abu membuntuti dengan tatapan mengukur, seolah sedang menghitung nilai depresiasi dari setiap perabotan yang ada di ruangan ini. Mereka mengabaikan Saras yang mulai bergetar karena histeris. Mereka juga tidak menoleh pada Wulan yang memegangi dadanya yang mendadak sesak napas. Target mereka hanya satu, pria berjas kasual yang kini terlihat seperti gumpalan kain basah di ujung meja makan VIP. Bastian melangkah tegap melintasi ruangan, membelah kerumunan tamu yang refleks mundur ketakutan. Ia berhenti tepat di depan meja pualam panjang, tempat toples nastar mahal yang menjadi alasan putriku ditampar dengan sangat tidak manusiawi. Berada Bapak Handoko Hartanto? Sapa Bastian. Suaranya bariton, datar, dan mematikan. Handoko mendongak. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya.
Rahangnya gemetar hebat hingga gigi-giginya terdengar bergemeretak. Anda? Anda dari Prawirauko? Kenapa kalian datang ke sini? Saya sedang menunggu balasan surel restrukturisasi. Bukan penagihan paksa seperti ini. Bastian tersenyum. Sebuah lengkungan bibir yang sama sekali tidak memiliki kehangatan. Balasan surel Anda sudah kami bawa secara fisik, Tuan Handoko. Mengingat rekam jejak Anda yang gemar memalsukan dokumen jaminan, kami rasa pengiriman langsung jauh lebih efisien. Brak. 2 buah map merah tebal dijatuhkan dengan keras ke atas meja makan. Hentakannya membuat toples kristal berisi nastar itu bergeser, nyaris terjatuh jika tak tertahan serbet sutra. Ini adalah salinan resmi penolakan mutlak atas permohonan restrukturisasi Anda. Bastian mengetuk map pertama dengan telunjuknya yang terbalut sarung tangan tipis. Dan ini, ia menunjuk map kedua, adalah berkas gugatan perdata atas wan prestasi, penipuan agunan, dan penggelapan dana. Funding partner kami secara pribadi menolak permohonan Anda dan menginstruksikan likuidasi aset seketika. Tidungin. Handoko terbata-bata. Tangannya gemetar meraih map merah tersebut. Seolah benda itu adalah besi panas yang membara. Perusahaan saya masih memiliki kapital yang potensial. Saya hanya butuh waktu sebulan. Saya punya koneksi kementerian. Saya bisa melunasi semuanya. Simpan bualan Anda untuk hakim di pengadilan niaga, Tuan Handoko. Audit forensik kami menunjukkan bahwa seluruh laporan keuangan yang Anda lampirkan adalah fiktif. Perusahaan Anda hanyalah cangkang kosong berbalut utang yang membusuk. Bastian memotong tanpa ampun, menelanjangi kebohongan Handoko tepat di hadapan kerabat dan tamu kehormatannya. Mulai detik ini, nama Anda telah kami laporkan dan resmi masuk ke dalam blacklist BI. Seluruh akses perbankan Anda dibekukan secara permanen. Hei, jaga mulut kalian. Saras tiba-tiba merangsek maju dari arah pintu utama, menerobos masuk bak ayam betina yang kehilangan akal. Ia menunjuk wajah Bastian dengan kuku berpoles kutek mahalnya. Kalian ini cuma tukang tagih utang berkedok pengacara. Berani-beraninya kalian menghina suamiku di rumahku sendiri? Keluar dari istanaku sekarang juga? Atau aku panggil polisi karena tuduhan trespassing? Bastian bahkan tidak berkedip melihat amukan Saras. Ia perlahan menoleh ke arah wanita yang selalu menganggapku benalu itu dan menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sangat elegan. Nyonya, jika Anda bersikeras memanggil polisi, kami akan sangat berterima kasih. Itu akan menghemat waktu kami untuk menyeret suami Anda atas tuduhan penipuan. Bastian memberi isyarat pada salah satu agen properti di belakangnya. Agen tersebut melangkah maju, mengelukokkan sebuah dokumen berhologram. Kami juga membawa surat penyitaan aset bergerak. Kunci Toyota Alphard bernomor polisi B1234XYZ yang terparkir di garasi depan. Serahkan sekarang juga. Mobil itu sudah menjadi aset beracun sejak sistem gagal melakukan auto debit 3 bulan berturut-turut. Mesin derek kami sudah bersiap di luar gerbang. Itu mobilku. Dibeli lunas oleh suamiku. Saras menjerit histeris, menutupi telinganya seolah menolak mendengar realita yang sedang mengoyak gendang telinganya. Wulan, yang harga dirinya kini terkoyak-koyak di hadapan geng arisannya, mencoba menggunakan sisa-sisa wibawanya yang telah membusuk. Ia berjalan tertatih mendekati Bastian, menuding wajah pria itu dengan jari gemetar. Tolong jaga sopan santun Anda di rumah orang kaya. Menantuku ini orang penting. Jangan sembarangan menyita barang. Kami bukan gelandangan yang bisa kalian tindas. Kalian pikir kalian siapa? Disuruh siapa kalian melakukan tindakan premanisme ini? Di sudut lorong yang remang, aku bersandar dengan nyaman, melipat tangan di dada. Mataku bertemu dengan mata Koko yang masih berdiri di sisiku dengan ketenangan seorang raja. Kami adalah sutradara yang sedang menyaksikan adegan klimaks dari teater kehancuran para parasit ini. Aku telah lama menanggalkan dasar lusuh pembantu itu. Sekarang hanya ada sang penguasa yang sedang menikmati perhitungan matematis dari kehancuran absolut musuhnya. Kami bekerja di bawah perintah langsung dari pemilik sah seluruh portofolio properti dan piutang di kawasan ini, Nyonya. Jawab Bastian dengan nada aristokratis yang mematikan, menepis upaya konfrontasi Wulan layaknya menepis lalat yang mengganggu. Seseorang yang memegang hak veto absolut atas nasib Anda sekeluarga. Pemilik sah? Omong kosong. Anakku Handoko yang menyewa rumah ini secara eksklusif. Aku tahu betul dia membayar lunas di muka. Panggil pemiliknya ke sini, biar aku yang bicara dengannya. Akan kubeli rumah ini sekarang juga? Tantang Wulan.
Urat lehernya menonjol. Suaranya serak dipenuhi kepanikan yang berusaha ia tutupi dengan arogansi palsu. Handoko, yang akhirnya berhasil membaca stempel tanda tangan di dokumen map merah itu, tiba-tiba mematung. Matanya terpaku pada satu baris nama yang sangat ia kenal. Nama firma hukum itu, nama funding partner yang menolaknya, dan nama perwakilan pemegang saham mayoritas yang menyewakan rumah ini kepadanya. Semuanya terhubung pada satu entitas ganda yang sedang berdiri tenang di lorong sana. Ibu. Ibu sudah. Bu. Bisik Handoko dengan suara tercekat, menelan ludah yang terasa seperti menelan pecahan kaca beling. Matanya memankokon horor murni, ketakutan yang merayap hingga ke sumsum tulangnya saat ia menyadari bahwa selama ini ia telah memberikan tempat tinggal kepada malaikat mautnya sendiri. Ia akhirnya sadar, orang yang selama ini diklaimnya numpang hidup adalah orang yang sedang mencabut nyawanya dari peredaran dunia finansial. Bastian menengadahkan tangannya yang bersarung tangan ke arah meja. Kunci mobilnya, Tuan Handoko. Sebelum tim kami memecahkan kacanya dan menyeretnya paksa di depan para tamu kehormatan Anda. Silakan kemasi barang-barang Anda. Karena setelah Alvar itu pergi, properti ini akan langsung kami segel. Anda sekeluarga harus angkat kaki sore ini juga. Para tamu undangan mulai berbisik riuh. Beberapa di antaranya sudah diam-diam melangkah menuju pintu keluar, tak ingin terseret dalam aib monumental keluarga yang sebentar lagi hanya akan menjadi sampah sejarah di lingkaran pergaulan elit mereka. Saras jatuh terduduk di lantai marmer, menangis meraung-raung meratapi tas-tasnya dan mobilnya yang ditarik. Sementara Wulan memegangi pinggiran meja dengan tatapan kosong, menolak percaya bahwa ia akan segera dilempar ke gubuk reot pinggiran kota. Skakmat telah dilonkokon di atas meja makan mewah ini. Papan catur mereka telah kuhancurkan hingga menjadi kepingan tak berguna. Aku mengambil napas panjang, merapikan lengan gamisku yang elegan, dan melangkah keluar dari bayang-bayang menuju benderangnya lampu kristal ruang tamu. Waktunya sang tuan tanah membuka topengnya dan memberikan pidato perpisahan bagi mereka. Langkahku yang terbalut sandal jepit murahan nyaris tak bersuara di atas marmer Italia. Namun auraku membelah keheningan ruang tamu layaknya pedang bermata dua. Aku telah lama menanggalkan daster lusuh dan celemek kotor yang melengkapi penyamaranku. Kini, berbalut gamis katun sederhana, aku melangkah keluar dari lorong dapur yang beraroma bau selokan menuju benderangnya lampu kristal tempat eksekusi ini berlangsung. Di belakangku, Koko mengikuti dengan langkah pelan yang syarat akan wibawa seorang algojo hukum. Memastikan Kinara tetap terlelap aman dan nyaman dalam dekapannya. Kerumunan tamu undangan yang sedari tadi berbisik panik mendadak terbelah, memberiku jalan seolah aku adalah hantu yang baru saja bangkit dari kubur untuk menuntut balas. Mereka menatapku dengan campuran bingung dan iba, masih mengira aku hanyalah kakak miskin yang terseret ke dalam aib memalukan adik iparnya. Wulan yang masih terengah-engah memegangi dadanya di dekat meja pualam menoleh kasar saat menyadari kehadiranku. Matanya yang memerah karena amarah dan rasa malu seketika memancarkan kebencian murni. Ilusi kebangsawanannya sedang runtuh, dan ia mencari pelampiasan terdekat. Ngapain kamu keluar, Laura? Masuk ke dalam, jerit Wulan. Urat lehernya menonjol liar. Tangannya yang keriput namun dihiasi gelang emas itu menunjuk ke arah lorong dengan gemetar. Tidakkah kamu lihat keluarga kita sedang dipermalukan oleh preman-preman sewaan ini? Jangan berdiri saja seperti orang dungu. Cepat panggil keamanan kompleks. Suamimu yang benalu itu suruh bertindak. Jangan cuma bisa numpang hidup dan makan gratis di istana adikmu. Aku tidak berhenti melangkah. Tidak ada lagi kepatuhan palsu di wajahku. Hanya ada senyum tipis yang teramat sangat dingin, membekukan setiap sumpah serapah yang bersiap keluar dari mulut wanita tua itu. Aku berhenti tepat di depan meja makan VIP, berseberangan dengan Handoko yang kini tampak seperti tumpukan daging tanpa tulang. Pria itu menatapku dengan mata membelalak. Napasnya tersengal seolah baru saja disuntikan racun mematikan ke dalam nadinya. Bastian, sang ketua tim eksekutor bengis yang baru saja membuat Saras menangis histeris, tiba-tiba memutar tubuhnya menghadapku. Tanpa ragu sedikit pun, pria berjas mahal itu menyatukan kedua tangannya di depan dan membungkuk hormat hingga membentuk sudut 90 derajat. Selamat sore, Nyonya Laura Wibisono. Instruksi likuidasi aset dan penyegelan properti sedang kami laksanakan sesuai perintah absolut Anda. Lapor Bastian dengan suara bariton yang menggelegar, merobek gendang telinga setiap orang di ruangan itu. Ia kemudian beralih menatap Koko dan menunduk tak kalah takzim. Selamat sore, founding partner. Dokumen gugatan perdata bernilai miliaran rupiah telah saya serahkan langsung kepada tergugat utama. Hening.
Sebuah keheningan mutlak yang menyedot seluruh oksigen di ruang tamu itu. Waktu seakan berhenti berdetak di dimensi ini. Saras berhenti meraung. Tas Hermes tiruannya tergeletak tak berdaya di lantai marmer. Tampak sama murahannya dengan harga diri sang pemilik. Mulutnya menganga lebar, menatap tak percaya pada Bastian, lalu beralih menatapku dengan tatapan kosong. Wulan mematung layaknya patung lilin yang mulai meleleh di bawah terik matahari. Matanya berpindah-pindah antara aku, Koko, dan deretan map merah penyitaan di atas meja. Apa maksudnya ini? Suara Wulan keluar berupa cicitan serak yang menyedihkan. Nyonya pemilik, jangan bercanda. Dia cuma anakku yang miskin. Dia cuma parasit yang mencuci piring kotor kami di belakang. Kalian pasti salah orang. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatap tepat ke manik mata Wulan. Kalian tidak pernah benar-benar bertanya apa pekerjaanku yang sebenarnya selama ini? Bukan, Ibu? Ucapku pelan, namun setiap silabelnya meneteskan bisa yang mematikan. Kalian terlalu sibuk memuja Saras dan ilusi kesuksesan Handoko. Kalian terlalu sibuk menilai manusia dari merek baju yang mereka kenakan. Hingga kalian buta pada fakta yang paling mendasar. Setiap jengkal tanah yang kalian pijak, setiap pilar marmer yang kalian sentuh, dan atap rumah megah yang sedang menaungi kepala kalian ini, secara hukum adalah 100% atas namaku. Bohong. Saras histeris bangkit dengan susah payah dari lantai. Rumah ini disewa Mas Handoko. Dia direktur. Dia punya banyak uang. Kamu cuma penipu licik. Mbak. Aku melirik Handoko yang semakin menunduk. Bahunya bergetar hebat, tak berani mengangkat wajahnya untuk menatap istri maupun mertuanya. Tanya saja pada suamimu yang hebat itu, Saras. Tantangku dingin. Tanya padanya kemana perginya uang sewa rumah ini selama 6 bulan terakhir. Tanya padanya mengapa proposal restrukturisasi utang perusahaannya memohon-mohon belas kasihan pada firma hukum Prawiraoko. Firma hukum raksasa yang didirikan dan dipimpin langsung oleh suamiku. Pria yang baru saja kau suruh menjadi kuli panggul di gudang fiktifmu itu, adalah pemegang nasib portofolio suamimu. Koko tersenyum miring. Sebuah seringai predator yang membenarkan semua ucapanku tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata pun. Handoko akhirnya mengangkat wajahnya yang dibasahi air mata kepengecutan dan keringat dingin. Maafkan saya, Mbak Laura, Mas Koko. Saya Vilaf. Bisnis saya hancur. Saya butuh kapital palsu untuk meyakinkan investor luar. Makanya saya pura-pura kaya dan mengadakan pesta ini. Tolong, cabut nama saya dari blacklist BI. Tolong jangan sita rumah ini sekarang. Saras dan ibu tidak tahu apa-apa. Diam kau, parasit. Desisku tajam memotong rintihannya tanpa ampun. Kau bukan hanya gagal bayar. Kau menggunakan hak veto palsu untuk mencoba menggadaikan sertifikat rumahku. Kau menjadikan Alphard yang terparkir di depan itu sebagai aset beracun karena gagal auto debit 3 bulan penuh. Kau tidak memiliki hak sedikit pun untuk meminta belas kasihan di hadapanku. Wulan terhuyung, menyandarkan tubuhnya yang mendadak rapuh pada pinggiran meja. Pandangannya kosong. Ilusi sosialitanya hancur berkeping-keping menjadi debu tak bernilai. Nak, ini rumahmu? Berarti, kamu kaya raya? Kalau begitu, bayarkan utang adikmu. Selamatkan nama baik keluarga kita. Ibu ini ibumu yang melahirkanmu. Kau tidak bisa membiarkan kami jatuh miskin. Aku tertawa. Sebuah tawa hampa yang menggema dingin, memantul di dinding ruangan. Keluarga, menyelamatkan nama baik. Aku mencondongkan tubuhku ke depan meja pualam, menatap lurus ke arah toples nastar premium yang masih tertata rapi di sana. Aku meraih toples itu, membukanya perlahan. Aroma mentega mahal menyeruak, mengingatkanku pada tangisan Kinara yang menggema beberapa jam yang lalu. Rasa sakit di mataku seketika berubah menjadi kobaran api neraka. Setengah jam yang lalu, di ruangan ini, ibu menampar tangan putriku dengan penuh kebencian hanya karena ia ingin menyentuh sepotong nastar. Desisku, kata-kataku kini dipenuhi racun dendam yang tak tertahankan. Ibu menyebut kami kampungan. Ibu menyuruh kami memakan sisa makanan bersama pembantu. Seolah kami adalah lalat yang mengotori istana ini. Aku meremas satu buah nastar hingga hancur berantakan di tanganku, membiarkan remahannya jatuh mengotori karpet Turki mahal yang dibanggakan Saras. Tamparan itu adalah harga yang harus kalian bayar dengan seluruh sisa hidup kalian. Ucapku final, menatap horor di wajah ibuku sendiri. Kalian memuja harta secara buta, maka aku akan merampas semuanya. Aku telah memerintahkan audit forensik penuh atas setiap sen yang pernah Handoko sentuh.
Aku akan memastikan kalian tidak memiliki sisa uang sepeser pun untuk membeli harga diri. Aku berbalik, merapikan bajuku, dan memberi isyarat mutlak pada Bastian. Keluarkan mereka semua sekarang juga. Jangan biarkan mereka membawa satu barang pun yang dibeli dari uang hasil penggelapan. Kosongkan rumah ini dalam waktu 1 jam, dan biarkan dunia melihat bagaimana para sampah sejarah ini melangkah keluar menjadi gelandangan. Tangisan histeris Saras pecah, bersahutan dengan erangan putus asa Handoko dan racauan tak jelas dari Wulan yang kehilangan akal sehatnya. Para tamu undangan bergegas melarikan diri menuju pintu keluar, tak ingin terseret lebih jauh dalam aib monumental ini. Panggung kemegahan mereka telah resmi kuruntuhkan hingga tak bersisa. Malam ini mereka tidak akan tidur di atas kasur sutra dengan pendingin ruangan, melainkan merangkak di aspal dingin mencari gubuk reot pinggiran kota yang bersedia menampung kesombongan mereka yang telah hangus menjadi arang. Ruang tamu yang beberapa jam lalu berfungsi sebagai altar pemujaan bagi Nyonya Saras dan Tuan Handoko kini telah berubah wujud menjadi ruang jagal yang sangat sunyi. Tamu-tamu undangan elit yang sebelumnya berlomba-lomba menjilat ludah kemewahan mereka kini telah menguap tanpa sisa. Mereka kabur dengan kecepatan cahaya, tidak ingin nama baik mereka ikut terseret ke dalam lubang hitam blacklist BI yang kini secara resmi menjadi identitas baru bagi Handoko. Alunan musik instrumental yang mengalun dari speaker telah dimatikan oleh salah satu agen properti, menyisakan keheningan absolut yang hanya dipecahkan oleh isak tangis Saras yang terdengar begitu menyedihkan dan memuakkan di telingaku. Aku berdiri menjulang di tengah ruangan, menatap 3 manusia yang perlahan-lahan menyusut menjadi butiran debu tak bernilai. Di mataku, mereka bukan lagi ibu, adik, atau adik ipar. Mereka hanyalah sekumpulan parasit yang telah terlalu lama menghisap darah dari ekosistem finansialku. Aku tidak merasakan sedikit pun penyesalan. Setiap tetes air mata yang kini membasahi pipi Saras, atau setiap rintihan ketakutan yang keluar dari mulut Handoko, adalah kapital emosional yang sedang kupanen dengan penuh kepuasan. Wulan, wanita tua yang selalu membanggakan dirinya sebagai pemuka agama di komunitas arisan, tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai. Lututnya yang terbalut kebaya encim mahal menghantam marmer Italia dengan suara buk yang keras. Ia merangkak dengan susah payah mendekatiku, mengabaikan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur menjadi sampah sejarah. Tangan keriputnya yang dipenuhi perhiasan emas hasil keringatku kini terulur gemetar mencoba meraih ujung gamis katunku. Nah. Suara Wulan pecah, parau oleh kepanikan yang mengiris tenggorokannya. Ibu mohon, nak. Ingatlah surga di telapak kaki ibu. Kamu tidak mungkin sekejam ini pada wanita yang mengandung dan melahirkanmu. Ibu Vilaf. Nak. Ibu minta maaf karena tadi menyuruhmu memakai daster lusuh dan mencuci piring kotor yang berbau seperti bau selokan. Ibu janji akan berubah. Tapi tolong, jangan usir kami. Jangan sita rumah ini. Kemana kami harus pergi jika tidak tinggal di sini? Aku menunduk menatap wajah wanita tua yang sedang memainkan kartu manipulasi emosional terakhirnya. Dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh perhitungan, aku menarik ujung gamisku, menjauhkannya dari sentuhan tangan Wulan, seolah sentuhan itu menulkokon wabah penyakit mematikan. Mataku sedingin daratan es Antartika, menembus langsung ke dalam rongga jiwanya yang kosong. Surga? Desisku perlahan, membikokon satu kata itu menggantung di udara seperti pisau guillotine yang siap dijatuhkan. Surga macam apa yang ibu tahu kokon setelah ibu dengan sengaja menampar tangan putriku hingga memerah hanya demi sepotong kue nastar? Ibu menyebut cucu ibu sendiri kampungan. Ibu lebih memilih membela menantu penipu yang hanya bisa numpang hidup dan memamerkan aset beracun miliknya. Mentalitas kalian ini bahkan jauh lebih menjijikan daripada pelakor murahan yang menjual diri demi tas mewah. Aku melangkah mundur, mengambil jarak aman dari aura kemiskinan yang mulai menguar dari tubuh mereka. Kalian tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Bagi ibu, aku hanyalah mesin ATM yang kebetulan memiliki detak jantung. Bagi Saras, aku adalah keset kaki untuk mengelap sepatu hak tingginya. Kalian memuja Handoko karena kalian pikir dia memegang kendali atas lembaran uang. Sementara kalian menginjak-injak suamiku, Koko, hanya karena penampilannya tidak sesuai dengan standar portofolio sosialita ibu yang palsu. Saras mengangkat wajahnya yang sembab. Make up mahalnya luntur menciptakan jejak hitam di pipinya, membuatnya terlihat seperti badut yang gagal melucu. Mbak Laura, tolonglah, Mbak. Suaranya melengking menyakitkan telinga. Ini semua salah Mas Handoko. Dia yang menipu kita semua. Dia yang bilang bisnisnya sukses. Mbak boleh hukum dia?
Mbak boleh penjarakan dia dengan gugatan perdata itu. Tapi Bei Kokon, aku dan ibu tetap tinggal di sini. Kami ini darah dagingmu, Mbak. Kami tidak bisa hidup menjadi gelandangan. Handoko yang sedari tadi meringkuk seperti anjing ketakutan tiba-tiba mendongak saat mendengar istrinya sendiri melem kokonnya ke dalam kobaran api. Saras, tega sekali kamu bicara begitu. Aku melakukan penipuan agunan ini demi membiayai gaya hidupmu yang gila belanja. Kau yang menuntut dibelikan Alphard yang cicilannya saja aku tidak sanggup bayar. Diam kau, laki-laki pecundang. Dasar benalu tidak berguna. Saras histeris memukul lengan Handoko dengan sisa-sisa tenaganya. Persatuan mereka yang dibangun di atas fondasi materialisme kini runtuh. Saling mencakar dan menggigit layaknya tikus-tikus yang terperangkap di dalam kapal yang sedang karam. Aku tersenyum miring. Sebuah tontonan teatrikal yang jauh melebihi ekspektasiku. Aku mengangkat tangan kananku, memberikan isyarat mutlak yang langsung menghentikan pertengkaran murahan mereka seketika. Simpan tenaga kalian untuk mengemasi barang-barang kalian yang tidak seberapa itu, ucapku dengan otoritas penuh, memotong tangisan Saras dengan ketajaman pisau bedah. Sebagai pemegang hak veto absolut di perusahaan ini, aku telah menandatangani perintah likuidasi aset secara menyeluruh. Tim pengacaraku sedang melakukan audit forensik hingga ke mutasi rekening terkecil yang pernah Handoko lakukan. Jika aku menemukan ada 1 sen pun uang perusahaanku yang kalian gunakan untuk membeli tas, sepatu, atau perhiasan yang menempel di tubuh kalian saat ini, aku akan pastikan barang itu disita sebagai barang bukti kejahatan finansial. Saraswati. Maksudku Laura. Wulan kembali menjerit, salah menyebut namaku dalam kepanikannya yang luar biasa. Mungkin teringat pada kisah-kisah karma sinetron yang sering ia tonton. Kau iblis. Kau sengaja menjebak kami. Kau sengaja membikokon kami menikmati kemewahan ini hanya untuk menghancurkan kami di saat kami lengah. Kau bukan manusia. Aku berjongkok perlahan, menyejaj kokon wajahku dengan wajah Wulan yang penuh keriput dan kebencian. Ibu salah. Aku tidak pernah menjebak kalian. Keserakahan dan kesombongan ibu sendirilah yang menuntun ibu masuk ke dalam perangkap ini. Aku hanya memberikan tali yang cukup panjang, dan kalian dengan sukarela menggantung leher kalian sendiri. Aku berdiri kembali, memalingkan wajahku dari mereka dengan rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Tugasku di sini sudah selesai. Panggung eksekusi ini tidak lagi membutuhkan kehadiranku. Aku menoleh ke arah Bastian, sang komandan eksekutor yang sedari tadi berdiri bersedekap di dekat pintu utama, mengawasi jalannya penghancuran dengan wajah tanpa ekspresi. Bastian, panggilku dingin. Ya, Nyonya Laura, jawab Bastian dengan sikap hormat yang kaku dan presisi. Waktu mereka sudah habis. Berikan mereka waktu tepat 60 menit untuk memasukkan pakaian murah mereka ke dalam koper. Jangan izinkan mereka membawa barang elektronik, perhiasan, atau aset apapun yang dibeli menggunakan uang suaminya. Setelah 60 menit, seret mereka keluar dari gerbang propertiku. Jika mereka menolak, gunakan paksaan fisik ringan dan panggil polisi atas tuduhan menerobos masuk pekarangan orang lain. Akan saya laksanakan tanpa toleransi sedikit pun, Nyonya. Bastian menunduk, lalu segera memberikan isyarat tangan kepada 2 agen berbadan tegap di belakangnya untuk mulai membayangi pergerakan Handoko, Saras, dan Wulan. Laura, jangan lakukan ini. Laura, jerit Wulan histeris. Suaranya menggema memantul di langit-langit kristal saat para agen mulai menarik lengan Handoko secara paksa agar pria itu berdiri. Saras menangis meraung-raung, meratapi hilangnya gelar sosialita palsunya, sadar bahwa malam ini ia harus mencari gubuk reot pinggiran kota untuk sekadar merebahkan punggungnya. Aku tidak menoleh lagi. Aku melangkah dengan tenang, anggun, dan penuh kebanggaan menuju lorong samping. Di ujung lorong itu, Koko berdiri menungguku. Setelan koko pudarnya kini terlihat seperti zirah perang seorang kaisar yang tak terkalahkan. Kinara masih tertidur aman di bahunya, sama sekali tidak terganggu oleh kehancuran epik yang baru saja kuberikan pada orang-orang yang telah menyakitinya. Koko mengulurkan satu tangannya yang bebas. Aku menyambut tangan itu. Genggaman suamiku terasa hangat, kokoh, dan penuh perlindungan. Kami melangkah pergi dari ruang tamu tersebut, meninggalkan jeritan putus asa dan rintihan penyesalan yang kini hanya terdengar seperti simfoni kemenangan yang paling indah. Babak pertunjukanku telah usai. Dan Bei Kokon hukum karma yang mengambil alih sisa hidup mereka di jalanan yang dingin dan tanpa ampun. Matahari sore yang memangkokkan sinar jingga keemasan perlahan turun, menyinari kawasan elit Kemang Selatan.
menciptakan bayangan panjang yang dramatis di atas aspal jalanan. Tepat di depan gerbang besi menjulang yang mengelilingi rumah mewah bernomor 88, sebuah pementasan tragedi sosial sedang berlangsung. Pintu gerbang raksasa itu terbuka lebar, bukan untuk menyambut tamu kehormatan, melainkan untuk memuntahkan 3 manusia yang baru saja dicabut paksa status sosialnya. Bastian, sang eksekutor berwajah sedingin pualam, berdiri di ambang pintu masuk dengan kedua tangan bertaut di belakang punggung. Matanya mengawasi dengan presisi mekanis saat beberapa anak buahnya menyeret 3 buah koper besar bermerek keluar halaman, lalu melemkokonnya begitu saja ke atas trotoar yang berdebu. Bunyi roda koper yang bergerak kasar beradu dengan aspal memecah keheningan sore itu, disusul oleh lengkingan tangis yang terdengar teramat menyedihkan. Saras terhuyung keluar dari halaman rumah. Kakinya tersandung hak sepatu tingginya sendiri, hingga ia jatuh tersungkur di atas aspal panas. Gaun sutra birunya yang ia banggakan seharga 2 juta rupiah kini robek di bagian ujung, bergesekan dengan kerikil dan debu jalanan. Ia mendekap tas Hermes tiruannya erat-erat ke dada, menangis meraung-raung meratapi istana ilusi yang baru saja direbut darinya. Tidak ada lagi keangkuhan di wajahnya. Wanita yang beberapa jam lalu menyuruh kakak kandungnya memakai daster lusuh itu kini terlihat tak lebih dari sekadar gelandangan yang salah kostum. Menyusul di belakang Saras, Handoko berjalan gontai menyeret langkahnya bak seorang pesakitan yang sedang menuju tiang gantungan. Setelan jas mahalnya kusut masai, kerahnya ditarik paksa oleh rasa putus asa. Keringat dingin membanjiri dahinya, menetes jatuh membasahi jam tangan Rolex palsu yang melingkar di pergelangannya. Pikiran Handoko tidak lagi berada di tempat itu. Otaknya sedang hancur lebur menghitung deretan angka minus dari portofolio perusahaannya yang telah dibekukan, serta ancaman gugatan perdata bernilai miliaran rupiah yang siap menjebloskannya ke balik jeruji besi. Dan yang terakhir melangkah keluar adalah Wulan. Wanita tua yang selalu membalut dirinya dengan arogansi kelas atas itu kini berjalan tertatih-tatih, diapit oleh tatapan merendahkan dari para agen properti. Kebaya encim mewahnya yang bertabur payet tampak terlalu berat untuk dikenakan oleh tubuhnya yang mendadak ringkih. Ia berhenti tepat di luar pagar, berbalik menatap ke arah rumah megah tersebut. Tangannya yang keriput mencengkeram besi gerbang yang dingin. "Rumahku, ini rumahku," gumam Wulan berulang kali. Suaranya parau dan kosong, menolak menerima realita bahwa ia baru saja menjadi sampah sejarah di lingkaran pergaulan elitnya sendiri. "Mundur dari properti ini, Nyonya," perintah Bastian tanpa ampun, suaranya menggelegar mengalahkan isak tangis mereka. Proses likuidasi aset telah dieksekusi. Mulai detik ini, kalian dilarang keras menginjakkan kaki melewati garis pagar ini. Jika melanggar, kami akan menyeret kalian dengan pasal pidana penerobosan. Bastian memberikan isyarat final. 2 agen berbadan tegap maju dan menarik paksa gerbang besi tersebut. Suara engsel baja yang berderit keras menggema, disusul oleh bunyi klik yang mematikan dari gembok rantai ganda yang mengunci gerbang itu selamanya. Celah terakhir mereka menuju kehidupan mewah telah tertutup rapat, mengisolasi mereka di luar bersama debu dan asap kendaraan. Namun, penderitaan para parasit ini belum usai. Dari arah garasi yang pintunya sengaja dibikokon terbuka, deru mesin kasar membelah udara. Sebuah truk derek berukuran raksasa bergerak mundur perlahan. Di atas bak derek tersebut bertengger manis sebuah Toyota Alphard putih mengkilap yang menjadi pusat kesombongan Saras sepanjang hari raya ini. "Tidak, itu mobilku. Mobil suamiku. Kembaliin." Saras histeris. Ia bangkit dari aspal, berlari tertatih mengejar truk derek tersebut, memukul-mukul besi bak truk dengan tangan kosongnya. "Mas Handoko, lakukan sesuatu. Itu mobil kita. Mas, kita mau pulang naik apa?" Handoko tidak bergerak 1 senti pun. Pria itu hanya menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dari dunia luar. Ia tahu persis bahwa mobil itu adalah aset beracun yang telah resmi ditarik oleh perusahaan pembiayaan karena kegagalan sistem auto debit selama berbulan-bulan. Tidak ada sepeser pun kapital tersisa untuk menyelamatkan Alphard tersebut. Nama Handoko Hartanto kini telah tercetak tebal dengan tinta merah di dalam blacklist BI, menjadikannya mayat hidup dalam dunia perbankan nasional. Peristiwa pengusiran brutal itu tidak luput dari perhatian lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga elit yang tinggal di kompleks tersebut, orang-orang yang selama ini selalu dipameri kekayaan oleh Saras, mulai berkumpul di balik pagar rumah mereka masing-masing. Beberapa asisten rumah tangga berbisik-bisik di ujung jalan, sementara anak-anak muda dari rumah seberang tanpa ragu mengangkat ponsel pintar mereka, merekam adegan tragis itu untuk dijadikan bahan tertawaan di media sosial. "Lihat itu,"
Bu Wulan, bisik salah seorang tetangga sosialita dari balik kacamata hitamnya, memastikan suaranya cukup keras untuk menembus telinga keluarga yang sedang hancur itu. Katanya menantunya direktur sukses, proyek ratusan miliar, ternyata cuma penipu tukang utang. Pantas saja tadi pagi rumahnya digerebek penagih utang. Malu-maluin kompleks Kemang saja. Mendengar bisikan tajam itu, sisa-sisa kewarasan Wulan runtuh tak bersisa. Ia menutupi telinganya dengan kedua tangan, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aroma wangi parfum mahalnya kini mulai memudar, tergantikan oleh bau polusi jalanan yang kotor. Nyaris menyerupai bau selokan yang sangat dibencinya di dapur belakang tadi. Kalian semua diam. Anakku orang kaya. Ini cuma salah paham. Jerit Wulan ke arah para tetangga. Urat lehernya menonjol liar. Namun tak ada satupun yang percaya. Tawa sinis dan tatapan merendahkan adalah satu-satunya respons yang ia terima. Fakta bahwa ia sedang duduk di atas aspal bersama koper-koper bajunya, adalah bukti absolut yang tak bisa dibantah. Matahari perlahan tenggelam, menyisakan semburat gelap di langit kota. Udara malam yang dingin mulai merayap naik, menembus kulit mereka yang hanya dibalut pakaian mewah tak berguna. Mereka bertiga duduk terdiam di trotoar, dikelilingi barang-barang branded yang tak lagi memiliki nilai. Mas, kita tidur di mana malam ini? Tanya Saras lirih. Suaranya bergetar hebat menahan dingin dan rasa lapar. Telepon teman-teman VIP MU. Mas, minta pinjaman. Kita harus sewa hotel. Handoko mendengus putus asa. Teman VIP dari mana? Saras? Semuanya sudah memblokir nomorku sejak tahu perusahaanku diselidiki untuk audit forensik. Semua kartuku lumpuh. Uang tunai di dompetku bahkan tidak cukup untuk membayar taksi. Kita ini sudah bangkrut. Habis tak bersisa. Kata-kata Handoko menghantam Saras dan Wulan layaknya godam besi. Mereka bukan sekadar kehilangan rumah, mereka telah kehilangan hak untuk dihormati sebagai manusia di lingkaran sosial mereka. Wanita yang berkoar-koar mengutuk menantunya sebagai benalu itu kini menyadari bahwa dirinya lah yang akan menjadi benalu bagi siapapun yang bersedia menampungnya. Tidak ada hotel bintang 5 malam ini. Tidak ada kasur berlapis bulu angsa atau pendingin ruangan. Yang menanti mereka hanyalah keputusasaan absolut dan pencarian sebuah gubuk reot di pinggiran kota sana. Tempat di mana para gelandangan sesungguhnya merebahkan tubuh mereka. Dan di atas segalanya, mereka tahu bahwa Laura dan Koko sedang duduk nyaman di singgasana mereka, menyaksikan para mantan penguasa ilusi ini mencicipi hidangan penutup berupa karma finansial yang sangat mematikan. Penderitaan mereka baru saja dimulai. 3 minggu berlalu sejak malam pengusiran monumental yang meruntuhkan langit arogansi keluarga tersebut. Realita tidak pernah datang dengan sapaan lembut. Ia selalu menghantam dengan kekuatan beton bertulang. Di sebuah sudut pemukiman kumuh padat di pinggiran Jakarta Timur, berdiri sebuah gubuk reot beratap sengkaratan yang bocor di berbagai sudut. Tidak ada lagi lantai marmer Italia yang mengkilap. Tidak ada lagi sirkulasi udara dari pendingin sentral yang wangi. Yang ada hanyalah lantai semen retak-retak yang selalu lembab dan udara pengap yang terus-menerus menguar, membawa aroma bau selokan pekat langsung menyengat ke dalam rongga dada. Di dalam ruangan berukuran 3-4 meter itu, Nyonya Saras, sang mantan sosialita yang dulu gemar memamerkan harta, kini terduduk lesu di atas lembar tikar plastik tipis. Tubuhnya dibalut oleh sebuah daster lusuh murahan bermotif bunga pudar yang dulu dengan sengaja ia lem kokon kepada kakaknya sebagai bentuk penghinaan kasta. Kini, daster itu adalah satu-satunya pakaian paling layak yang tidak habis disita. Rambutnya yang dulu selalu diblow sempurna di salon elit kini kusut masai, lepek oleh keringat, debu, dan keputusasaan. Di tangannya yang kotor, Saras memegang tas Hermes tiruan yang kini telah mengelupas dan robek jahitannya. Kemarin, ia mencoba berjalan kaki ke pasar loak untuk menjual tas itu demi sebungkus nasi padang. Namun si pemilik lapak justru menertawakannya, menyebut barang itu sebagai rongsokan. Saras meratap dalam diam, menyadari dengan pedih bahwa dirinya kini secara de facto dan de jure adalah seorang gelandangan yang hanya kebetulan menemukan atap sementara untuk berteduh. Ini semua gara-gara kamu.
Mas. Saras tiba-tiba berteriak, suaranya parau, melemkokkan tas rusak itu ke arah Handoko yang sedang meringkuk memegangi kepalanya di sudut ruangan. Kamu laki-laki penipu. Kamu bilang kamu punya kapital miliaran rupiah. Sekarang lihat kita. Kita harus berebut makan nasi sisa dengan kecoa. Aku tidak sudi hidup menjadi sampah sejarah di lingkungan elitku dulu. Handoko mengangkat wajahnya yang kini ditumbuhi jambang lebat tak terurus. Mata pria itu cekung ke dalam, memankokkan horor dan keputusasaan absolut yang menggerogoti jiwanya. Tidak ada lagi sisa keangkuhan dari pria yang dulu memamerkan Alphard putih di garasi mewahnya. Alphard itu, yang ternyata hanyalah sebuah aset beracun dan ditarik paksa karena sistem penagihan gagal auto debit. Rupanya hanyalah hidangan pembuka dari kiamat finansialnya. Diam kau, Saras. Kau pikir aku sengaja ingin hidup seperti anjing jalanan begini? Bentak Handoko dengan suara serak. Urat lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Ini semua juga karena kebodohanmu dan kecongkakan ibumu. Kalau ibumu tidak memukul anak Laura hari itu, Laura mungkin hanya akan mengusir kita tanpa repot-repot memiskinkan kita sampai ke sumsum tulang. Sekarang namaku ada di urutan teratas blacklist BI. Aku bahkan ditolak saat melamar menjadi tukang cuci piring di warung tenda karena namaku masuk daftar hitam kriminal perbankan. Dari balik sekat triplex tipis yang memisahkan area depan dengan tempat kasur lantai yang apak, muncul Wulan. Wanita tua itu terlihat menciut, menua 15 tahun dari usianya yang sebenarnya. Tubuhnya menyusut drastis karena kurang gizi dan stres kronis. Kebaya encim mahal yang dulu tak pernah ia lepas kini berwarna kusam, berjamur, dan berbau tak sedap. Tidak ada lagi teman-teman arisan sosialita yang memuji. Yang ada hanyalah ibu-ibu tetangga kontrakan yang menatapnya dengan rasa jijik karena ia ketahuan mencoba mengutang beras berkali-kali tanpa bisa membayar. Beraninya kamu menyalahkan ibu, Doni? Handoko, teriak Wulan sambil terbatuk-batuk parah. Matanya melotot tajam menatap menantunya dengan kebencian murni. Kamu itu memang dasar benalu. Kamu menipu kami semua. Kamu menjadikan anakku perisai untuk menutupi utang-utang busukmu. Lebih baik kau dulu berselingkuh dengan pelakor murahan di luar sana daripada memanipulasi kami sampai menjadi gembel seperti ini. Kalau saja aku tahu kau hanyalah parasit yang menghisap darah menantu pertamaku, aku sendiri yang akan menginjak kepalamu. Handoko tertawa sumbang. Sebuah tawa histeris yang terdengar seperti rintihan orang gila. Menantu pertamamu? Ibu sadar tidak? Ibu itu cuma numpang hidup padaku selama ini untuk menjaga gengsi ibu. Ibu sendiri yang terus-menerus memeras uangku, menuntut dibelikan perhiasan emas dan tas, tanpa pernah mau peduli dari mana sumber uang itu berasal. Kalian berdua sama saja. Kalian menyuruhku memalsukan portofolio bisnis demi memuaskan gengsi kalian. Sekarang terimalah akibatnya, nyonya-nyonya besar yang terhormat. Pertengkaran itu meledak kencang. Mereka saling mencakar, menjerit, dan menyalahkan di dalam ruangan sempit tersebut. Mereka bagaikan tikus-tikus kelaparan yang mulai saling memakan saat sumber makanan mereka telah diputus total oleh sang pemegang hak veto di atas sana. Di tengah pertikaian buas itu, seorang petugas pos berpakaian dinas tiba-tiba berhenti di depan pintu kayu gubuk yang setengah terbuka. Petugas itu melemkokkan sebuah amplop coklat tebal berstempel resmi pengadilan niaga ke atas lantai semen kotor. Lalu buru-buru melangkah pergi sambil menutup hidungnya karena tak tahan dengan aroma kemiskinan dari lingkungan tersebut. Handoko merangkap perlahan, memungut amplop itu dengan kedua tangan yang bergetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya saat ia membaca kop surat hitam dari Prawira Alko. Saras dan Wulan ikut membisu. Napas mereka tertahan di kerongkongan melihat wajah Handoko yang mendadak memucat pasi bak mayat yang baru diangkat dari liang lahat. Apa itu, Mas? Tanya Saras dengan suara cicitan gemetar. Ketakutan murni mulai merayapi aliran darahnya. Handoko menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca beling. Hasil audit forensik dari tim hukum Koko sudah keluar, bisik Handoko. Bola matanya bergerak liar membaca deretan angka fantastis yang tercetak tebal di atas kertas bersegel tersebut. Mereka tidak berhenti pada likuidasi aset rumah dan mobil. Koko secara pribadi melayangkan gugatan perdata tambahan atas penyelewengan dana investasi. Mereka menuntut ganti rugi material sebesar 17 miliar rupiah yang harus dibayar lunas dalam waktu 14 hari. Jika gagal, aku akan diseret tim eksekutor ke penjara atas tuduhan penipuan korporat berlapis. 17 miliar. Wulan memekik histeris, memegangi dadanya yang mendadak sesak seolah dihantam palu godam raksasa. Pandangannya menggelap.
Dari mana kita bisa mendapat uang sebanyak itu? Kita mau beli air galon saja tidak punya uang. Ini adalah akhir kita, Ibu. Akhir dari segalanya. Handoko menjatuhkan kertas pengadilan itu ke atas genangan air di lantai semen, lalu merosot ke bawah, memeluk lututnya sendiri, dan menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil yang kehilangan arah. Sementara itu, terpisah jarak puluhan kilometer dari bau busuk gubuk tersebut, di lantai 50 sebuah penthouse ultra mewah berkonsep minimalis modern di pusat kota Jakarta, Laura duduk dengan postur aristokratis yang memikat. Ia bersandar di sofa kulit Italia berwarna hitam pekat, menyesap perlahan teh Earl Grey hangat dari cangkir porselen tulangnya sambil mengedkokon pandangan ke lanskap kota Jakarta yang gemerlap di bawah sana. Di atas meja kaca berlapis marmer di hadapannya tergeletak salinan rapi dari dokumen pengadilan yang sama persis dengan yang membuat Handoko menangis darah. Pintu ruangan terbuka pelan. Koko melangkah masuk dengan setelan jas Armani yang dijahit khusus. Aura kekuasaan menguar dari setiap tarikan napasnya. Pria itu meletakkan sebuah map hitam di sebelah cangkir teh Laura. Laporan harian dari agen lapangan kita, ucap Koko dengan nada bariton yang tenang. Mereka sudah menerima surat gugatannya. Wulan sempat pingsan. Saras menggadaikan cincin kawin palsunya untuk makan. Dan Handoko sedang bersiap menghadapi penangkapan. Laura meletakkan cangkirnya. Jari lentiknya membelai pelan sampul map hitam tersebut. Matanya yang tajam membaca kilasan penderitaan keluarganya tanpa ada sebersit pun kilatan penyesalan atau belas kasihan. Setiap rintihan lapar Saras, setiap tangisan penyesalan Wulan di malam hari, dan setiap ketakutan Handoko adalah simfoni kepuasan yang telah ia rancang dengan sangat metodis dan sempurna. Bagus, balas Laura dingin. Senyum kepuasan yang elegan terukir di bibirnya. Beikokon mereka membusuk di sana. Penderitaan mereka adalah monumen peringatan yang kubangun di atas keangkuhan mereka sendiri. Keadilan telah dibayar lunas. Di atas awan beton ibu kota, di lantai 50 sebuah penthouse eksklusif yang tak tersentuh oleh hiruk-pikuk kaum fana, Laura Wibisono berdiri dalam keanggunan absolut. Tidak ada lagi daster lusuh yang melekat di tubuhnya. Tidak ada lagi sisa bau selokan dari dapur kotor yang membelenggu penciumannya. Ia kini mengenakan jubah sutra berwarna emerald yang menyapu lantai marmer pualam asli, menatap ke bawah ke arah kelap-kelip lampu jalanan Jakarta dengan tatapan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang paling berdarah. Laura memegang gelas kristal berisi champagne, merayakan kemenangan yang diraih tanpa perlu meninggikan suara sedikit pun. Pintu ganda dari kayu mahoni di belakangnya terbuka. Koko Prawira, sang algojo hukum beraura mematikan, melangkah masuk ke dalam ruangan. Setelan jas bespoke yang membungkus tubuh atletisnya menegaskan status aslinya sebagai penguasa firma hukum raksasa. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang bisa direndahkan. Di tangannya bertengger sebuah map kulit hitam yang berisi konklusi dari seluruh skenario kehancuran yang telah mereka rancang bersama. Koko meletakkan map tersebut di atas meja kaca, tepat di sebelah laporan portofolio properti milik Laura yang terus mencetak kapital triliunan rupiah setiap kuartalnya. Semuanya sudah resmi ditutup, ucap Koko dengan suara bariton yang menggema mantap di dalam ruangan kedap suara tersebut. Hakim pengadilan niaga telah mengetuk palu. Gugatan perdata kita atas penyelewengan dana investasi dan wan prestasi yang dilakukan Handoko telah dikabulkan sepenuhnya. Tim eksekutor dari pengadilan, didampingi pihak kepolisian, baru saja menjemput Handoko dari gubuk reot tempat mereka bersembunyi. Pria itu tidak melawan. Ia hanya menangis saat tangannya diborgol ke belakang punggung. Laura memutar tubuhnya perlahan, menyunggingkan senyum miring yang teramat dingin. Jadi dia resmi menjadi penghuni sel penjara. 17 miliar rupiah bukanlah angka yang bisa dibayar oleh seorang pengangguran yang namanya sudah terukir permanen di blacklist BI. Jawab Koko, melongkokkan dasi sutranya. Seluruh rekeningnya sudah hangus. Audit forensik membuktikan bahwa ia tidak memiliki sisa harta sepeser pun. Mobil, rumah, bahkan jam tangan palsunya terhitung sebagai aset beracun yang tak bernilai. Ia akan menghabiskan sisa masa mudanya di balik jeruji besi sebagai pesakitan, sementara utangnya akan terus berbunga hingga ia mati kelak. Sebuah eksekusi tanpa ampun yang sempurna. Laura melangkah mendekati meja. Ujung jarinya menyusuri permukaan map hitam itu. Ia membayangkan wajah Handoko yang dulu begitu arogan saat memamerkan Alphard yang gagal auto debit itu, kini hancur berkeping-keping menjadi debu di sel tahanan sempit. Tidak ada lagi ilusi direktur sukses. Tidak ada lagi bualan kosong tentang liburan ke Eropa. Handoko telah dikembalikan ke habitat aslinya, seorang parasit yang akhirnya mati karena inangnya menolak memberikan darah.
Bagaimana dengan dua wanita yang selalu menganggap diri mereka bangsawan itu? Tanya Laura tanpa sedikit pun nada kasihan. Koko mendengus sinis, mengambil tempat duduk di sofa kulit. Mereka lebih parah dari gelandangan di pinggir jalan. Sarah sempat mencoba menghubungi mantan teman-teman sosialitanya, memohon pinjaman uang, tapi ia langsung diblokir. Tidak ada yang mau berurusan dengan keluarga kriminal. Ibunya, Nyonya Wulan yang terhormat itu, kini menderita sakit paru-paru karena tidur di atas tikar tipis yang berdebu. Kemarin, tetangga kontrakan kumuh melaporkan bahwa Nyonya Wulan tertangkap basah mencoba mencuri lauk dari warung makan sebelah karena kelaparan. Laura menatap keluar jendela, membayangkan degradasi absolut yang sedang dialami wanita yang melahirkannya itu. Wanita tua yang dulu begitu mendewakan harta, yang tega menampar cucunya sendiri hanya demi menjaga gengsi, kini harus merangkak mencari sisa makanan busuk. Laura tidak merasakan kepedihan. Keadilan memang seringkali tidak memiliki belas kasih. Keputusan Laura menggunakan hak veto untuk mengusir mereka tanpa sisa adalah bentuk purifikasi bagi hidupnya. Di sudut kota yang kotor, dalam kegelapan malam, Saras menjerit histeris menyalahkan ibunya yang terus-menerus batuk. Ini semua salah ibu. Kalau ibu tidak memukul Kinara, Mbak Laura pasti masih mau membikokon kita numpang hidup. Ibu yang membuat kita menjadi sampah sejarah seperti ini. Teriak Saras. Wulan yang sudah kehilangan kewarasannya membalas dengan tak kalah kejam. Diam kau, anak tidak berguna. Kau lebih buruk dari pelakor murahan. Kau yang menghabiskan uang suamimu sampai ia korupsi. Kau benalu yang membuat keluarga ini hancur tak bersisa. Mereka saling mencakar dalam kemiskinan, menjadi monster yang diciptakan oleh keserakahan mereka sendiri. Proses likuidasi aset yang dilakukan Laura bukan hanya merampas harta mereka, melainkan juga merampas sisa kemanusiaan dan ikatan keluarga yang sejak awal memang hanya ilusi memuakan. Laura mengalihkan pandangannya dari jendela saat mendengar langkah kaki kecil berlari riang di atas karpet Persia yang tebal. Kinara, putri kecilnya yang berbalut gaun tidur berbahan katun organik premium, menghambur memeluk kaki Koko. Koko tertawa pelan, mengangkat putrinya dan mendudukannya di pangkuannya dengan penuh kasih sayang. Aura membunuh sang algojo korporat seketika lenyap, tergantikan oleh kehangatan seorang ayah yang melindungi tahtanya. Laura berjalan mendekati suami dan anaknya. Di atas meja nakas, tepat di bawah lampu kristal mewah yang jauh lebih indah dari lampu rumah sewaan Saras dulu, terdapat sebuah toples kristal Swarovski berlapis emas. Di dalamnya tertata rapi kue nastar yang dibuat oleh chef pastry dari Hotel Bintang 5 Prancis, menggunakan mentega impor kualitas tertinggi dan selai nanas organik langka. Kue yang harganya 100 kali lipat lebih mahal daripada kue kering rendahan yang diperebutkan oleh Wulan pada hari naas tersebut. Laura membuka tutup toples kristal tersebut. Aroma manis dan gurih mentega premium seketika memenuhi udara penthouse. Ia mengambil satu buah nastar yang berkilau keemasan itu, lalu menyuapkannya dengan lembut ke mulut Kinara. Putri kecilnya tersenyum riang, mengunyah kue lezat itu dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada yang berani menepis tangannya lagi. Tidak akan pernah ada. Enak, sayang? Tanya Laura, suaranya melembut, namun matanya memankokkan kemenangan absolut seorang ratu yang tak tergoyahkan oleh pengkhianatan manapun. Kinara mengangguk antusias, menyankokkan kepalanya di dada kokoh Koko. Koko menatap Laura, sebuah senyum penuh arti terukir di wajahnya. Mereka telah memenangkan segalanya. Laura mengusap puncak kepala Kinara, membikokkan cincin berlian birunya memantulkan cahaya lampu kristal. Kisah balas dendam finansial ini telah ditutup dengan sangat elegan. Di bawah sana, di antara selokan kota yang bau dan aspal yang dingin, para parasit itu meratapi nasib mereka yang membusuk di dalam kebodohan. Namun di atas sini, di puncak piramida kehidupan, sang tuan tanah bayangan duduk tenang di atas tahtanya, menyatukan kepingan kedamaian yang dibeli dengan kehancuran total musuh-musuhnya. Tidak ada ampun. Tidak ada maaf. Hanya ada kepuasan murni dari keadilan yang dieksekusi tanpa celah.